Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ala ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bahasan kita tentang kisah-kisah para nabi dan rasul. Dan pada 2 pertemuan yang lalu atau 3 pertemuan yang lalu sudah kita bahas tentang silsilah para rasul dan juga tentang Nabi Adam alaihissalam. Maka pada pertemuan kali ini kita akan bahas nabi dan rasul yang sangat mulia, dialah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam, ya Allah sebutkan kisahnya dalam banyak surat, ya. Di antara surat Al-A'raf, kemudian dalam surat Hud, dalam surat Al-Mu'minun, ya. Kemudian dalam surat Nuh, dalam surat Al-Qamar. Allah mengulang-ulang menunjukkan bahwasanya pembahasan tentang kisah kaum Nabi Nuh dan kisah Nabi Nuh pembahasan yang penting. Itu banyak pelajaran di sana, ya. Buktinya Allah ulang-ulang pembahasan tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam. Terutama surat Nuh turun di fase Mekah, ya. Surat Nuh adalah surat Makkiyah. Yang di saat itu Nabi SAW para sahabat mengalami tekanan intimidasi dari kaum Quraisy dengan luar biasa. Maka Allah ingin menjelaskan kepada Nabi tentang kisah orang-orang terdahulu, bagaimana ada seorang Nabi yang pernah sabar luar biasa. Dialah Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami, ya, mengisahkan kepada engkau kisah-kisah para rasul, wahai Muhammad, buat apa? Ma nuthabbitu bihi fu'adak, yang akan mengkokohkan hatimu dengan mendengar kisah-kisah tersebut, ya. Kemudian juga tatkala Allah menceritakan tentang kisah Nabi Nuh dalam surat Hud, kisah yang panjang, di akhir ayat, di akhir kisah kata Allah Subhanahu wa taala, "Wasbir innal aqibata lil muttaqin." Bersabarlah wahai Muhammad, sungguhnya kesudahan yang bagi orang-orang yang bertakwa, ya. Kenapa? Karena Nabi Nuh alaihissalam ini sosok, ya, sosok kesabaran yang luar biasa. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kisah Nabi Nuh dan juga kisah-kisah para nabi yang lain adalah kisah yang nyata, bukan kisah yang fiktif, ya. Semua kisah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran adalah kisah nyata. Tidak ada kisah yang hanya karangan, ya, fiktif, tapi kisah yang benar-benar fakta pernah terjadi, ya. Oleh karenanya Allah mengatakan, ya, maka haditha yuftara, ketika Allah menceritakan tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam, ya, kata Allah, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Maka haditha yuftara. Sungguh pada kisah mereka ada pelajaran bagi orang-orang yang cerdas, dan itu bukan kisah yang yuftara, kisah yang dibuat-buat. Kenapa ini perlu saya ingatkan? Karena ada sebagian orang liberal di negeri kita yang menganggap bahwasanya kisah-kisah yang dalam Al-Qur'an adalah kisah-kisah yang fiktif, tidak nyata. Dia menyangka Allah hanya menyampaikan kisah-kisah tersebut dalam rangka untuk memberi pelajaran, seperti kisah misalnya kancil dan buaya misalnya, kisah yang tidak pernah ada tetapi hanya dibuat, cerita-cerita yang dibuat-buat yang bisa diambil pelajaran dari kisah-kisah tersebut, sehingga dia meyakini bahwasanya kisah Nabi Nuh alaihissalam yang terjadi itu tidak benar, ya. Bahkan dia nyatakan dalam sebagian tulisannya, orang liberal ini, ya, dia mengatakan kisah Nabi Nuh, saya tidak setuju bagaimana kemudian Nuh berdakwah, kemudian kaumnya tidak menerima, lantas Allah siksa mereka, Allah turunkan banjir yang akhirnya menghabisi mereka. Kenapa dia tidak setuju? Karena kisah-kisah para nabi yang Allah ceritakan dalam Al-Quran benar-benar bertentangan dengan landasan agama mereka. Apa landasan agama orang-orang liberal? Mereka mengatakan semua agama sama. Semua agama mengantarkan kepada surga. Ini yang pertama. Yang kedua, mereka mengatakan kita punya liberal dalam banyak hal. Hurriyah, kebebasan. Kebebasan dalam menyampaikan pendapat, kebebasan bagi para wanita, kebebasan dalam mengungkapkan, kebebasan dalam berfikir, kebebasan dalam segala hal, dan kebebasan yang paling penting kata mereka adalah hurriyatu diniyah, yaitu kebebasan dalam beragama. Maka kalau dia sudah menetapkan, atau orang-orang liberal mengatakan kebebasan dalam beragama, maka tidak boleh seorang mendakwahkan agamanya kepada orang lain, apalagi dengan maksa, apalagi kalau tidak mau dikasih azab, seperti kisah Nabi Nuh alaihissalam. Dan ini benar-benar kisah Nabi Nuh ini benar-benar menghantam akidahnya orang-orang liberal, ya. Saya ulangi, orang liberal mengatakan apa? Semua agama benar, ya. Kemudian
Kita memperjuangkan namanya liberalisme, kebebasan, dan di antara kebebasan yang paling urgen pada diri seorang adalah kebebasan hurriyatul aqidah, kebebasan dalam berakidah, kebebasan dalam bertadayun, dalam beragama. Maka tidak boleh seorang lain otak-atik agama orang lain, ya. Mendakwahi, menyalahkan, ini tidak boleh. Apalagi dalam kisah-kisah para nabi, ya, kisah Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Nuh berdakwah tidak diterima, Allah kasih azab. Kemudian Nabi Hud berdakwah, kaumnya tidak terima, Allah kasih azab. Nabi Saleh berdakwah, kaumnya tidak terima, Allah kasih azab. Nah, ini tidak masuk dalam kamusnya orang-orang liberal. Terpaksa mereka mengatakan bahwasanya kisah-kisah dalam Al-Quran itu hanyalah fiktif, hanya dibuat oleh Allah untuk cocok di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar orang bisa berkeyakinan, bisa berakhlak mulia. Ini sama dengan pernyataan orang, misalnya orang falasifah, ya, yang mengatakan bahwasanya sebenarnya surga dan neraka itu tidak ada. Ya, ini juga dinukil oleh orang liberal, ya, dalam kitab mereka seperti fikih lintas agama. Mereka menukil semacam ini, ya. Kata mereka bahwasanya sebenarnya surga dan neraka itu enggak ada. Itu hanya dibuat-buat oleh Allah Subhanahu wa taala agar orang takut. Sebenarnya enggak ada, ya. Ini tentunya tidak benar. Ini semua adalah kekufuran, ya. Apa yang dikatakan oleh orang liberal bahwasanya kisah-kisah dalam Al-Quran hanyalah kisah-kisah fiktif, sama persis seperti perkataan orang musyrikin, ya. Wa qala alladziina kafaru in hadza illa asatirul awwalin. Mereka orang kafir berkata, ini hanyalah dongeng-dongeng terdahulu. Persis seperti perkataan orang musyrikin dahulu. Sama juga, ya, wa idza qila lahum madza anzala rabbukum qalu asatirul awwalin. Kalau dikatakan kepada mereka, apa yang Allah turunkan kepada kalian? Mereka mengatakan dongeng-dongeng orang-orang terdahulu. Persis seperti orang liberal. Maka sebelum saya menyampaikan kisah Nabi Nuh dan juga kisah-kisah yang selanjutnya, maka kita sebagai orang Islam harus yakin bahwa ini kisah pernah terjadi. Kisah pernah terjadi, ya. Adapun kalau tidak masuk dalam logika orang-orang liberal, biarkanlah mereka, ya, karena mereka punya agama sendiri, ya. Ya, adapun kita agama kita dibangun oleh Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita akan berbicara tentang Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam antara Nabi Adam dan Nabi Nuh dalam sebagian riwayat dari sahabat seperti Ibnu Abbas dan yang lainnya, baina Adam wa Nuh asyrat qurun. Antara Nabi Adam dan Nabi Nuh ada 10 generasi. 10 generasi berapa tahun kita enggak tahu karena setiap generasi mungkin umurnya panjang. Seperti Nabi Nuh saja umurnya sekitar 1000 tahun kurang lebih. Ya. Berarti generasi dari Adam sampai Nuh. Adam sudah kita bahas pada pertemuan kemarin, wafat pada usia 960 tahun. Nabi Adam alaihissalam dalam hadis yang sahih 960 tahun. Ya, berarti satu generasi bisa sampai 1000 tahun, ya. Kalau taruhlah satu generasi 1000 tahun, ya berarti antara Adam sampai Nuh kira-kira 10.000 tahun atau kurang lebih segitu, ya. Jadi ini cukup waktu yang panjang, ya. Taib. Sebelum kita bercerita tentang bagaimana dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam, kita akan sebutkan tentang keistimewaan Nabi Nuh alaihissalam. Keistimewaan Nabi Nuh alaihissalam. Banyak keistimewaan Nabi Nuh alaihissalam, di antaranya beliau adalah Abul Bashar As-Sani, nenek moyang yang kedua. Kemudian di antara keistimewaan Nabi Nuh alaihissalam, umruhu, ya, haula alf sanah. Umur beliau panjang, kurang lebih 1000 tahun. Dan dakwahnya 950 tahun. Dan ini masa yang sangat panjang. Kemudian di antara keistimewaan Nabi Nuh alaihissalam, beliau adalah awalur rusul ila ahlil ard. Rasul yang pertama yang diutus di bumi. Ya. Kemudian
Di antara keistimewaan Nabi Nuh alaihissalam, Allah menamakan beliau Abdan Syakura. Abdan Syakura, ya. Kemudian di antaranya beliau adalah ahad ulul azmi minar rusul. Salah satu ulul azmi. Ulul azmi itu rasul-rasul yang begitu sabar, ya. Makanya ketika di padang mahsyar para manusia datang kepada Nabi Adam, kemudian kepada ulul azmi minar rusul. Nabi Adam ditolak, kemudian kepada Nabi Nuh. Setelah Nabi Nuh, Nabi bisa memberi syafaat. Kemudian pada Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim tidak bisa ke syafaat. Kemudian kepada Nabi Musa, Nabi Musa tidak bisa. Nabi Isa, baru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas yang pertama Abul Bashar Ats-Tsani, nenek moyang yang kedua. Apa maksudnya? Maksudnya semua manusia adalah keturunan Nabi Adam alaihissalam sekaligus keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Itu maksudnya. Semua anak manusia adalah keturunan Nabi Adam sekaligus keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Dalilnya di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra, ya, wa ataina Musal kitaba wa ja'alna hudal li bani Israila alla tattakhidhu min duni wakila dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh. Innahu kana 'abdan syakura. Allah tatkala berbicara tentang Bani Israel, kata Allah Subhanahu wa taala, dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh. Keturunan bahwasanya Bani Israel adalah keturunan, dzurriyyah itu keturunan orang-orang yang kami angkut bersama Nuh. Yang kami angkut bersama Nuh. Bersama Nuh di kapal. Jadi bahkan Bani Israel adalah keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Jadi Allah mengatakan Bani Israel adalah keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian dalam ayat-ayat yang lain Allah mengatakan wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqin. Kata Allah, dan kami jadikan keturunan Nuh itulah yang tersisa. Kata Allah, kami jadikan keturunan Nuh alaihissalam yang tersisa. Maksudnya apa para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Ketika Nabi Nuh alaihissalam diselamatkan oleh Allah di atas perahu, ada khilaf berapa yang bersama Nabi Nuh alaihissalam. Tetapi Allah mengatakan jumlah mereka sangat sedikit. Kata Allah, wa ma amana ma'ahu illa qalil. Tidak ada yang beriman kepada Nabi Nuh kecuali cuma sedikit. Pendapat yang paling banyak di antara banyak pendapat para ulama yaitu jumlah paling banyak 80 bersama Nabi Nuh. Bersama Nabi Nuh jumlahnya 80. Dan di antara anak-anak Nabi Nuh yang bersama istri-istri mereka, jadi Nabi Nuh bersama anak-anaknya, bersama mantu-mantunya, yaitu anak Nabi Nuh yaitu Sam, Ham, kemudian Yafith. Sam, Ham, Yafith. Yang dari ketiga anak inilah kemudian keluarlah manusia seluruhnya. Adapun sisa yang 80, kemana mereka? Kata para ulama, mereka meninggal dunia dan tidak punya keturunan. Mereka meninggal dunia tidak punya keturunan. Keturunan yang bertahan cuma dari anak-anaknya Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Jadi Nabi Nuh punya anak, ya, yang pertama Ham, kemudian Sam, kemudian Yafith. Ini sudah saya singgung kemarin waktu pembahasan tentang Nabi Adam alaihissalam. Maka seluruh anak-anak manusia kembali kepada tiga orang ini, Ham, Sam, Yafith. Adapun Sam, Abul Arab, katanya orang Arab, Romawi, kembali kepada Sam. Adapun Ham ini suku Kibat, kemudian Hind, kemudian Sind, ya, semuanya kembali kepada Ham. Nanti termasuk Sudan, nanti Yafith adalah Cina, Mongol, Turki, Ya'juj Ma'juj, dari mana? Ya, Yafith. Intinya semua manusia. Indonesia wallahu alam yang mana ya? Wallahu alam. Tapi kelihatannya Yafith ya. Tapi wallahu alam bisawab. Intinya semua manusia keturunan daripada Nabi Nuh alaihissalam. Oleh karenanya kalau kita
kembali seperti kita berbicara tentang Nabi Adam alaihissalam, kita ingin tahu tentang nenek moyang kita Nabi Adam alaihissalam, maka kita juga ingin tahu tentang nenek moyang kita kedua Nuh alaihissalam. Jadi kita semua ini keturunan siapa? Nabi Nuh. Kita semua ini keturunan Nabi Nuh alaihissalam, sekaligus kita semua keturunan Nabi Adam alaihissalam. Makanya Nabi Nuh diberi gelar dengan Abul Bashar Ats-Tsani. Taib. Ini keistimewaan yang pertama. Keistimewaan yang kedua, umurnya Nabi Nuh 1000 tahun, lebih kurang lebih. Ada yang mengatakan beliau ketika diangkat menjadi Nabi umurnya 40. Dakwanya 950 tahun. Kemudian meninggal setelah itu berapa tahun? Dia umurnya 1000-an. Ya. 40 tahun baru diangkat. Kemudian berdakwah 950 tahun, kemudian meninggal berapa tahun? Sekitar 1000-an. Ada yang mengatakan waktu diangkat jadi Nabi umurnya 300. Kemudian berdakwah 950 tahun, kemudian berapa tahun lagi baru meninggal, totalnya sekitar 1500 tahun. Allah alam bisawab, intinya umur beliau sangat panjang. Allah hanya mengatakan, laqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfa sanatin illa khamsina aman fa akhadhahumut tufanu wa hum zalimun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa laqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfa sanatin illa khamsina aman. Yaitu Nabi Nuh berdakwah 950 tahun. Masya Allah. 950 tahun. Jadi umurnya sangat panjang. 950 tahun, yang beriman berapa orang? Hasilnya yang beriman 80 orang menurut pendapat yang terbanyak. Taib. Kalau kita rata-ratakan, berarti 950 per 80 sama dengan berapa? Coba kalkulator. 950 bagi 80. Berapa tahun? 950 bagi 80. 11 lah. Berarti sekitar 12 tahun. Berarti satu orang untuk mendapat hidayah satu orang kalau kita rata-ratakan butuh 12 tahun. Ya. Jadi antum bisa bayangkan bagaimana sabarnya Nabi Nuh alaihissalam. Jadi mau dakwah 12 tahun cuma satu orang yang dapat hidayah. Kita baru 3 kali pertemuan enggak dapat hidayah, selamat jalan ya. Jadi Nabi Nuh alaihissalam ini sabarnya luar biasa ya, sabarnya luar biasa. Bayangkan dakwah 950 tahun yang dapat hidayah cuma sekitar 80, jadi 12 tahun baru satu orang dapat hidayah. Kalau kita mau rata-ratakan ini jumlah yang sangat berat. Ya, 12 tahun cuma satu orang dapat hidayah ya. Baik. Kemudian di antara keistimewaan Nabi Nuh alaihissalam, dia adalah Rasul yang pertama. Dan ini datang dalam hadis tentang syafaat. Ketika pada hari kiamat kelak di padang mahsyar, orang-orang pada datang mendatangi Nabi Adam alaihissalam untuk minta syafaat. Maka Nabi Adam alaihissalam menolak. Nabi Adam alaihissalam mengatakan, idhabu ila Nuh. Pergilah kalian kepada Nabi Nuh. Maka orang-orang pun datang kepada Nabi Nuh alaihissalam. Mereka berkata, ya Nuh, anta awwalur rusuli ila ahlil ard. Ya, kata mereka, ya Nuh, anta awwalur rusuli ila ahlil ard. Engkau adalah Rasul yang pertama kepada manusia. Ya, Rasul yang pertama. Dari sini khilaf ya. Apakah Idris alaihissalam sebelum Nuh atau setelah Nuh? Ada khilaf di kalangan para ahli sejarah ya. Khilaf ya. Khilaf mana yang lebih dulu? Ada yang mengatakan yang lebih dulu Idris. Dan ini rata-rata ahli tarikh mengatakan demikian. Ada yang mengatakan yang lebih dulu adalah Nuh baru Idris. Ya, karena hadis jelas mengatakan anta awwalur rusuli. Ya.
Wadhkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan apa? Nabiyan ya. Kemudian yang mana lebih dulu, Idris atau Nuh? Wallahu a'lam bishawab ya. Apakah Idris dulu atau Nuh lebih dahulu? Yang jelas ayat atau hadis menyatakan Nuh adalah rasul yang pertama. Dan kemudian Nuh bukan keturunan Idris. Nuh bukan keturunan apa? Idris ya. Seandainya Idris pun lebih dahulu sebelum Nuh, maka dia bukan dari Nuh, bukan dari keturunan Idris ya. Dalilnya apa? Dalilnya disebut oleh Ibn al-Arabi dalam kitabnya Ahkamul Quran ya. Dia mengatakan bahwasanya Nuh adalah rasul yang pertama. Pertama dalilnya adalah hadis ini. Yang kedua, ketika Nabi SAW Isra Mi'raj, waktu Nabi ketemu Nabi Adam, Nabi Muhammad SAW ketemu Nabi Adam, maka Nabi Adam mengatakan marhaban bin Nabi Saleh wal Ibni Saleh. Kata Adam alaihissalam, selamat datang kepada Nabi yang saleh dan kepada anakku yang saleh. Kepada anakku yang saleh. Demikian juga ketika Nabi Muhammad SAW ketemu dengan Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim berkata, marhaban bin Nabi Saleh, wali bin Saleh. Selamat datang kepada Nabi yang saleh dan kepada anakku yang saleh. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW keturunan Nabi Ibrahim dan juga Nabi Muhammad keturunan Nabi Adam alaihissalam. Makanya Adam dan Ibrahim alaihi wassalam ketika memanggil Nabi, dia mengatakan marhaban bibni saleh, selamat datang kepada anak yang saleh, karena Nabi Muhammad keturunan mereka. Tetapi ketika Nabi SAW ketemu dengan Nabi Idris, Isra Mi'raj di langit sana, Nabi Idris hanya berkata sebagaimana nabi-nabi yang lain. Nabi Muhammad ketemu Nabi Musa, ketemu dengan Nabi Isa, ketemu dengan Nabi Yusuf. Semuanya mengatakan marhaban bil akhis saleh, selamat datang kepada saudaraku yang saleh. Karena mereka bersaudara. Mereka tidak mengatakan selamat datang kepada anak. Faham? Beda ketika Adam dan Ibrahim. Selamat datang kepada anak. Karena Muhammad SAW keturunan Adam dan keturunan Ibrahim. Nah, ketika Nabi ketemu Nabi Idris di Isra Mi'raj, maka Nabi Idris berkata, marhaban bin Nabi Saleh wa bibni Saleh, bil akhi Saleh. Selamat datang kepada Nabi yang saleh dan kepada saudara yang saleh. Ini dalil bahwasanya Nabi Muhammad bukan keturunan Nabi Idris. Seandainya Nabi Muhammad keturunan Nabi Idris, maka Nabi Idris akan berkata selamat datang kepada anak yang saleh. Intinya, wallahu a'lam bishawab, pendapat yang lebih kuat, yang lebih dahulu adalah Nabi Nuh, atau Nabi Nuh yang jelas adalah rasul yang pertama, rasul yang pertama. Taib. Di antara keistimewaan Nabi Nuh alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala menamakannya dengan abdan syakura, ya. Seperti tadi kita sebut dalam surat Al-Isra, wa ataina Musa al-kitaba wa ja'alna hudan li bani Israila alla tattakhidhu min duni wakila dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura. Sungguhnya Nuh adalah hamba yang paling sangat bersyukur. Nuh adalah hamba yang sangat bersyukur. Hamba yang sangat pandai bersyukur. Timbul pertanyaan para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nuh alaihissalam dijadikan kisahnya oleh Allah sebagai contoh sabar, bukan contoh bersyukur. Kalau bersyukur mungkin kisah Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, nabi-nabi yang kaya-kaya ya. Sementara Allah ketika membawakan kisah Nabi Nuh kepada Nabi Muhammad SAW, tujuannya agar apa? Agar Nabi Muhammad bersabar. Makanya di akhir ayat Allah mengatakan, wasbir innal aqibata lil muttaqin. Bersabarlah engkau Muhammad sebagaimana sabarnya Nabi Nuh. Ya, innal aqibata lil muttaqin. Ya, sungguhnya kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Timbul pertanyaan, kenapa tidak dikatakan hamba yang bersabar? Kenapa Allah tidak mengatakan abdan saburan? Hamba yang sabar. Ini yang harus kita pikirkan. Apa yang menyebabkan Nuh dikatakan sebagai hamba yang bersyukur, bukan hamba yang bersabar? Dan ini benar-benar dikenali oleh para manusia tatkala di padang mahsyar. Ketika mereka datang meminta syafaat kepada Nabi Nuh, mereka menyebutkan dua keistimewaan Nabi Nuh. Kata mereka, ya Nuh, anta awalur rusuli ila ahlil ardi. Wahai Nuh, engkau adalah rasul yang pertama yang diutus di atas muka penduduk bumi. Wa qad sammaka Allahu 'abdan syakura, dan Allah menamakan engkau dengan hamba yang pandai bersyukur.
Dan ini menakjubkan. Nabi Nuh diuji dengan ujian luar biasa. Bayangkan berdakwah 950 tahun. Istrinya kafir. Anaknya kurang ajar. Kaumnya brengsek. Nanti kita ceritakan. Luar biasa. Harusnya dia contoh yang bersabar. Tapi ternyata dia contoh yang bersyukur. Kenapa? Kata para ulama. Dalam ujian yang begitu berat, dia masih pandai bersyukur. Dalam ujian yang berat, disebutkan setiap dia habis makan dia memuji Allah. Setiap pakai sendal dia memuji Allah. Setiap pakai baju dia memuji Allah. Dalam segala hal dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Seperti Nabi SAW selalu mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Dalam segala hal. Apapun Nabi Nuh alaihissalam mengedepankan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita, ya paling tidak kita bisa tiru-tiru sedikit Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Saya kadang mikirin luar biasa Nabi Nuh alaihissalam. Harusnya yang paling pas hamba bersabar, tapi ternyata Allah menamakannya hamba bersyukur. Kenapa? Dalam ujian yang begitu berat, ternyata beliau alaihissalatu wassalam senantiasa bersyukur kepada Allah, tidak banyak mengeluh. Ya, padahal ujiannya begitu berat. Alaihissalatu wassalam. Inilah Nuh diberi nama oleh Allah adalah abdan syakuran. Adapun keistimewaan yang lain ini dimiliki juga oleh lima nabi yang lain. Siapa ulul azmi minar rasul? Yang pertama siapa? Nuh. Yang kedua siapa? Ibrahim. Kemudian Musa alaihissalam. Kemudian Isa alaihissalam. Yang kelima Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulul azm ini artinya tekad. Jadi mereka ini ulul azmi minar rusul, fasbir kama sabarul azmi minar rusul. Kata Allah Subhanahu wa taala, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Kata Allah, bersabarlah sebagaimana sabarnya ulul azmi. Rasulullah tersebut meskipun diuji, mereka tatkala diuji mereka tidak pasrah. Dalam kesabaran mereka tak berusaha. Mereka punya azam. Jadi ini sering saya sampaikan bahwasanya namanya sabar itu bukan berarti pasrah. Tapi ada ikhtiar. Namanya namanya sabar itu bukan pasrah. Misalnya orang sakit, sabarlah, enggak mau kemana-mana. Enggak, kalau sakit ya berusaha, berobat. Itu namanya punya azam. Ya, misalnya berdakwah kemudian maki-maki orang bukan berarti akhirnya berhenti. Enggak. Sabar dengan maki-makian tersebut tetap berjalan berdakwah. Itu maksudnya. Ya. Dan ini nabi-nabi ini semua diuji luar biasa. Ya, Nabi Nuh luar biasa, Nabi Ibrahim ujiannya luar biasa. Nabi Musa ujiannya luar biasa. Memang Nabi sabar-sabar semua. Nabi Isa alaihissalam ujian luar biasa. Nabi Muhammad SAW juga sangat luar biasa. Mereka tokoh-tokoh yang sangat sabar luar biasa. Tapi kesabaran mereka bukan berarti pasrah. Jangan sampai salah paham. Karena al-azm artinya adalah tekad. Makanya ulul azmi minar rusul, yaitu para rasul yang bersabar. Tapi di balik kesabaran mereka, mereka punya azam yang kuat, tekad untuk terus menjalankan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ini di antara keistimewaan Nabi Nuh alaihissalam. Kalau sudah tolong dihapus. Sebentar. Taib, hadirin dan hadirat, para pemirsa dimanapun anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada permasalahan yang kedua yang kita bahas tentang metode dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Metode dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Jadi para ulama mengatakan bahwasanya contoh Nabi yang sangat bersabar dalam dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Makanya di surat Al-Ankabut Allah buka dengan firman Alif Lam Mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun
wa laqad fatana alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Kata Allah, ahasiban nasu ayyutraku, apakah manusia setelah mengucapkan kami beriman dibiarkan saja? Enggak, pasti akan diuji. Enggak mungkin orang mengatakan saya beriman, berikrar saya beriman terus tidak diuji. Enggak. Itu bukan sunnatullah. Sunnatullah adalah menguji orang yang mengaku beriman. Ya, karena memang manusia diciptakan untuk diuji. Diuji dengan ketakutan, diuji dengan macam-macam. Di antaranya ujian dalam dakwah. Jadi setelah Allah mengatakan di awal surah Al-Ankabut, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun, apakah manusia menyangka dibiarkan mengucapkan kami beriman dan tidak diuji? Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu, agar Allah tahu mana di antara mereka yang imannya benar, wala ya'lamanna al-kadzibin, agar Allah tahu mana yang dusta di antara mereka. Setelah itu Allah lanjutkan sampai pada sekitar ayat 14, Allah sebutkan kisah Nabi Nuh. Ya. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alf sanatin illa 50 aman fa akhadhahumut tufanu wa hum zalimun. Kata Allah, maka kami utus Nuh kepada kaumnya dan dia berdakwah kepada kaumnya 950 tahun. 950 tahun. Ya. Jadi di antara ujian, kita tahu ujian banyak ya, ujian banyak. Allah berikan ujian dengan berbagai macam ujian. Di antaranya ujian dakwah. Dan di antara contoh orang diuji dalam dakwah adalah Nabi Nuh alaihissalam. Jadi kita bilang tadi, coba dia dakwah 950 tahun, yang dapat hidayah cuma berapa? 80 orang. Kata Allah, wa ma amana ma'ahu illa qalil. Tidak ada yang beriman kecuali cuma sedikit. Nah, kita ingin menjelaskan apa sih metode dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Ya, Allah sebutkan dalam Al-Quran beberapa metode. Pertama, ya, Nabi Nuh alaihissalam memberi peringatan. Kalau kita bilang apa? Al-inzar. Kemudian di antaranya memberi motivasi. Targhib. Ini tarhib. Targhib. Motivasi. Kemudian di antaranya dakwah siang dan malam. Di antaranya dakwah terang-terangan. Di antaranya kemudian dakwah ya sir, diam-diam. Ya. Di antaranya fokus pada dakwah tauhid. Baik, inilah di antara hal-hal yang dilakukan oleh Nabi Nuh alaihissalam dalam berdakwah, yang kebanyakan Allah sebutkan dalam surat Nuh, Ya. Di antaranya Allah mengatakan, ya, inni lakum nadhirum mubin dalam surat Nuh. Ya. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Apa gimana? Gimana suratnya, ayatnya? Ya, di antaranya Nuh berkata, inni lakum nadhirum mubin. Inni lakum nadhirum mubin. Inna arsalna Nuhan ila qaumi an anzir qaumaka min qabli ayatiyahum adzabun alim. Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. Ya. Ya, kaumku, sungguhnya aku adalah memberi peringatan. Memberi peringatan yang nyata, yang jelas. Beri peringatan, ya. Apa? Kalau kalian tidak beriman, akan turun azab yang pedih. Ya. Dalam ayat yang lain, laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh inni akhafu alaikum adzaba yaumin azim. Ya. Sungguhnya aku khawatir, inni akhafu alaikum adzaba yaumin azim. Ya kaumku, aku khawatir menimpa kepada kalian azab di hari yang dahsyat. Ya, azab di hari yang dahsyat. Ini namanya memberi peringatan. Ya. Oleh karenanya seorang dalam berdakwah, ya, jangan dia hanya berdakwah yang
targhib aja, motivasi fadail amal aja, amal ini, tapi harus juga ada beri peringatan ya. Ini haram ya. Jangan juga cuma haram-haram doang. Ini haram. Tidak ada motivasi tentang pahala-pahala fadil amal. Maka digabungkan antara keduanya. Nabi Nuh alaihissalam menggabungkan keduanya. Beliau memberi inzar, beliau juga memberi motivasi ya. Ani ibudullaha wattaqu wa ati'un ya. Yaghfir lakum min dzunubikum wa yuakhirukum ila ajalin musamma. Di antaranya Nabi Nuh memberi motivasi dunia dan akhirat kepada kaumnya ya. Motivasi ya. Dunia dan akhirat. Di antaranya dunia di umur panjang ya. Wa yuakhirukum ila ajalin musamma. Itu ditunda, dipanjangkan umur maksudnya. Ini boleh, seorang boleh kalau ada motivasi dunia memang datang dalam ayat, dalam hadis boleh. Seperti kata Nabi SAW, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa lahu fi athari falyasil rahimah. Barang siapa ingin dilapangkan rezekinya, ingin dipanjangkan umurnya, sambung silaturahmi. Itu motivasi dunia atau akhirat? Dunia. Kalau akhirat banyak silaturahmi, pahalanya banyak sebab masuk surga dalam surat Ar-Ra'd. Jadi kalau ada motivasi dunia tidak apa-apa. Nabi Nuh alaihissalam menyampaikan, kalau kalian beriman, ditunda kematian kalian ya. Kalau akhiratnya Allah mengatakan yaghfir lakum min dzunubikum ya. Yaghfir lakum min dzunubikum, akan diampuni dosa-dosa kalian. Kemudian juga dalam ayat selanjutnya ya, kata Allah, Nabi Nuh berkata, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Ya. Jadi kata Nabi Nuh, di antara motivasi, beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian, sungguhnya Rabb kalian Maha Pengampun. Dosa-dosa kalian diampuni. Terus apa? Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Akan diturunkan hujan yang deras. Sepertinya di zaman Nabi Nuh, kaumnya dalam mengalami kekeringan. Ya, sedang mengalami apa? Kekeringan. Yursil sama alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Banyak anak kalian. Banyak harta kalian. Yursil wa yumdidukum bi amwalin wa banin, ja'al lakum jannatin wa ja'al lakum anhara. Akan disuburkan kebun-kebun, dibukakan bagi kalian kebun-kebun, dialirkan sungai-sungai. Jadi lihat, Nabi Nuh alaihissalam ketika berdakwah memberi targhib dan tarhib ya. Targhib motivasi, inzar, tarhib. Kemudian ada satu lagi saya lupa di sini ya, yaitu Nabi Nuh dakwahnya menjelaskan keagungan Allah. Ini juga penting. Membuat orang ingat akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Seperti dilanjutkan dalam surat Nuh, kata Nabi Nuh, "Malakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara. Alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa wa ja'ala al-qamara fihinna nura wa ja'ala asy-syamsa siraja. Wallahu anbatakum minal ardi nabata, thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Wallahu ja'ala lakumul arda bisata litasluku minha subulan fijaja." Apa artinya? Kenapa malakum la tarjuna lillahi waqara? Kenapa kalian tidak mengagungkan Allah wahai kaumku? Laqad khalaqakum atwara. Allah telah menciptakan kalian dengan tahapan-tahapan ya. Dari air mani jadi manusia, dari anak kecil sampai besar ya. Laqad khalaqakum atwara. Alam taru kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa. Tidak kalian lihat bagaimana Allah menciptakan langit dengan bertingkat-tingkat. Wa ja'alal qamara fihinna nura. Bukankah Allah telah menjadikan rembulan di langit tersebut bercahaya? Wa ja'ala syamsa siraja, dan Allah menjadikan matahari bersinar. Wallahu ambatakum minal ardi nabata. Allah telah menumbuhkan kalian dari bumi.
Thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Allah akan bangkitkan kalian lagi nanti dari bumi. Ya. Wallahu ambatakum minal ardi nabata. Allah telah tumbuhkan bagi kalian tumbuh-tumbuhan. Ya. Wallahu ja'alakumul arda bisata. Allah menjadikan ya bumi dihamparkan litasluku minha subulan fijaja, agar kalian mudah untuk berjalan di atas bumi tersebut. Jadi diingatkan tentang keagungan Allah, tentang karunia Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang orang lupa, ya dia lupa bahwasanya kita ini merasakan nikmat yang begitu banyak ya. Dia mengeluh. Kalau dia merasakan nikmat yang banyak dari Allah, dia akan semangat beribadah, jadi hamba yang bersyukur. Tapi kalau dia lupa dengan nikmat Allah, maka dia tidak pandai bersyukur. Makanya di antara syarat syukur harus tahu itu nikmat atau bukan. Kalau kita tidak sadar itu nikmat, kita tidak bersyukur. Contoh nikmat keamanan. Orang tidak bersyukur dengan nikmat keamanan karena mereka tidak tahu aman itu nikmat contohnya. Kalau mereka tahu aman itu nikmat, mereka akan bersyukur kepada Allah tentang nikmat tersebut ya. Cuma mata ini nikmat. Orang itu nikmat dari Allah. Orang kalau nggak bisa lihat kayak apa, mata begitu lihat langsung bisa apa? Fokus ya. Kalau lihat orang langsung bisa apa? Fokus. Kalau kamera kan harus di zoom dulu, kecilin besar gini. Kalau lihat apalagi monador langsung syik. Langsung fokus. Jadi subhanallah nikmat luar biasa ya. Jadi kalau mata sakit coba nikmat. Ini kacamata aja harganya berapa? Saya nggak mau kasih tahu tapi ini mahal. Subhanallah. Orang ada antum yang pakai kacamata nikmat luar biasa ya. Jadi perlu diingatkan itu metode Nabi Nuh, bukankah Allah yang telah begini, Allah yang telah begini, Allah yang telah begini, agar mereka sadar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara dakwah Nabi Nuh alaihissalam, dakwah siang dan malam ya. Kata Nabi Nuh, "Inni da'autu qaumi laila wa nahara." Inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Ya Allah, aku mendakwahi kaumku malam dan siang. Kenapa? Sebenarnya mengatakan kenapa didahulukan malam daripada siang? Karena di zaman itu benar-benar orang bekerja di siang hari. Nabi Nuh tidak ingin mengganggu mereka terlalu banyak di siang hari. Mereka lagi fokus bekerja. Tapi di malam hari, sore, maghrib, Nabi Nuh datang dakwahi mereka. Mereka lagi santai didakwahi oleh Nabi Nuh alaihissalam. Ini dalil bahwasanya orang juga melihat kondisi. Ya artinya boleh dakwah malam, siang, tapi lihat kondisi mana yang pas buat mad'uin, buat audiens. Ya. Tapi intinya Nabi Nuh dakwanya siang dan malam. Siang dakwah, malam dakwah. Subhanallah. Berapa tahun? 950 tahun. Ya kita cuma dakwah pada maghrib. Itu pun banyak mengeluh. Ini siang dan malam. Bukan setahun, 2 tahun. 950 tahun. Ya Allah, ada makhluk namanya Nuh alaihissalam. Luar biasa kesabarannya. Inni da'autu qaumi laila wa nahara. Aku dakwahi kaumku siang dan malam ya Allah. Falam yazidhum du'ai illa firara. Tidaklah aku berdakwah kecuali semakin mereka kabur. Masya Allah. Luar biasa ya. Jadi seorang berdakwah jangan putus asa, semangat. Apapun yang terjadi jangan segera putus asa. Kita ini tugasnya berdakwah. Dia dapat hidayah enggak hidayah bukan urusan. Tugas Anda punya ilmu berdakwah. Allah yang kasih hidayah. Kalau Allah enggak kasih hidayah, kita tetap dapat pahala. Bukan berarti kalau enggak ada yang dengar, berarti kita enggak dapat pahala. Kita berharap si orang dapat hidayah, kita pahala bertambah. Tapi kalau dia tidak dapat hidayah, kita tidak akan dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting Anda menyampaikan dengan semangat, dengan benar. Makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan pada Isra Mi'raj, "Wan nabiyya wa ma'ahu rajul wa rajulan." Ada seorang nabi, pengikutnya cuma 2, ada pengikut nabi, pengikut cuma 1. Wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahad, dan ada nabi sendirian, enggak ada pengikutnya. Nabi enggak ada pengikutnya. Ya ustaz aja banyak pengikutnya. Ini nabi enggak ada pengikutnya. Masya Allah. Gimana sabar nabi tersebut. Tapi sudah azan, insyaallah kita dengar azan terlebih dahulu baru kita lanjutkan. Taib, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita. Kita masih pada pembahasan tentang metode dakwah Nabi Nuh alaihissalam sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Kita sudah sebutkan 1 2 3 4 di antaranya Nabi Nuh alaihissalam dakwah terang-terangan ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Summa inni da'autuhum jihara." Inni da'autuhum jihara. Dakwah diam-diam. Summa inni a'lantu lahum wa asrartum lahu israra. A'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Asrartu lahum israra.
Ini juga a'lantu lahum. Jadi di antara metode dakwah Nabi Nuh alaihissalam, beliau berdakwah terang-terangan, jiharan, terang-terangan, ya. Kemudian tidak sembunyi-sembunyi, ya. Terkadang dengan diam-diam, terkadang dengan terang-terangan, ya. Dan ini dua metode, jadi artinya Nabi Nuh alaihissalam berusaha menggunakan metode apapun yang penting bisa berhasil, ya. Maka beliau berdakwah siang dan malam, terkadang dengan terang-terangan. Terangan maksudnya apa? Terang-terangan itu beliau datang ke perkumpulan kaumnya, kemudian beliau berdakwah. Beliau berdakwah menyampaikan dakwah di tengah-tengah orang, mungkin di pasar-pasar, mungkin di kota-kota. Terang-terangan atau ada sekumpulan orang beliau datang kemudian menyampaikan dakwah agar mereka mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi Nuh alaihissalam, agar mereka mendengar risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa asrartu lahum israra. Terkadang Nabi Nuh juga dakwah diam-diam. Maksudnya diam-diam dakwah mungkin di antara kalau kita katakan dakwah fardiyah, dia itu datang sendiri. Datang kepada pribadi. Karena ada sebagian orang dia tidak suka kalau didakwahi di depan banyak orang. Dia lebih suka kita dakwah diam-diam, datang ke rumahnya, kita ngobrol. Ada orang macam-macam, ya. Seperti sekarang ada orang mungkin dia malu ke masjid mungkin, ya. Dia ingin pengajian di rumah misalnya, enggak ada masalah. Ingin di rumah, enggak dilarang. Pengajian di mana saja tidak jadi masalah. Yang penting jangan kita, saya khusus ustadz hotel, ya, enggak boleh kalau gitu. Ada orang mau di hotel pengajian, oke. Ada orang mau di seminar pengajian, oke. Ada pengajian di atas gunung, oke. Ada pengajian di rumah, oke. Pengajian di pasar, oke. Yang penting pengajian, jangan melanggar syariat, ya. Ya, semuanya kita dakwahi. Orang miskin juga butuh didakwahi, orang kaya juga butuh didakwahi, ya. Ya, adapun ustadz yang kaya-kaya doang aja ini juga jangan. Yang miskin juga butuh ilmumu, ya. Yang miskin aja, yang kaya juga jangan dibiarkan, ya. Yang kaya juga kalau dapat hidayah, mereka akan banyak memberi bantuan kepada Islam. Jadi intinya dakwah dengan cara apapun, ya, silakan. Yang penting tidak melanggar syariat. Nabi Nuh berdakwah terang-terangan, berdakwah diam-diam. Dan kita lihat ternyata nanti akan kita lihat audiens Nabi Nuh orang-orang kaya. Makanya Nabi Nuh dihina oleh mereka, ya, dianggap rendah oleh mereka, tapi Nabi Nuh terus berdakwah. Kemudian di antara metode Nabi Nuh fokus pada dakwah tauhid. Ya. Ya. Ani'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagi kalian selain Allah. Ani'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Dan ini semua nabi begitu. Sembahlah Allah, tidak ada sembahan selain kalian. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul yang semua rasul mengatakan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Ini dakwah Nabi Nuh alaihissalam juga demikian, ya. An i'buduhu wattaqu wa ati'un. Sembahlah kepada Allah, bertakwalah kepada-Nya, taatlah kepadaku. Ya. Bahkan sebagian ulama mengatakan waktu itu ada yang mengatakan Nabi Nuh fokus dakwah tauhid, dia tidak bicara syariat, ya. Dia bicara tauhid. Karena waktu itu tersebar kesyirikan di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Oleh karena kita tahu dakwah seluruh nabi, ya, adalah menyuruh kepada tauhid. Dakwah inti, ya, bukan berarti kita menyepelekan yang lain juga kita sampaikan, tapi semuanya mengarahkan kepada tauhid. Oleh karenanya dakwah Ahlus Sunnah, setiap dai Ahlus Sunnah pasti punya ghirah terhadap tauhid. Dia punya ghirah. Lihat orang kesyirikan pasti enggak suka. Siapapun dia pakar fikih, dia pakar muamalah, dia pakar poligami, pakar pernikahan, fikih nikah. Dia pakar mawaris, hukum warisan, ya. Dia pakar akidah, dia pakar apapun. Kalau sudah bicara tauhid dia pasti punya ghirah. Karena itu ciri dai sunnah, ya. Oleh karenanya kalau ada penyimpangan dalam masalah akidah, siapapun dai sunnah tersebut, dai salafi tersebut, dia pasti jengkel, dia pasti ghirah, dia pasti emosi dan yang lainnya. Ya, kenapa? Karena memang kita berdakwah, ya kita berusaha karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memang kita berusaha untuk menegakkan kalimat tauhid di alam semesta ini. Jadi inilah metode dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Insyaallah kita lanjutkan lagi. Insyaallah pada hari Senin, karena besok ada kajian kitab tauhid. Ya, insyaallah kisah Nabi Nuh seri 2 kita akan lanjutkan pada hari Senin. Demikian saja kepada para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa menjaga kita semua dalam kebaikan, dihindarkan dari penyakit-penyakit berbahaya, dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, memberikan kita pahala dalam setiap kondisi. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada,
Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan tentang kisah Nabiullah yang mulia Nabi Nuh alaihissalam. Pada pertemuan yang pertama kita telah menjelaskan tentang bagaimana metode dakwah Nabi Nuh alaihissalam, dan pada pertemuan yang kedua ini kita melanjutkan pembahasan yaitu tentang bagaimana sikap kaum Nabi Nuh terhadap dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Sikap kaum Nabi Nuh terhadap dakwah Nabi Nuh alaihissalam bisa kita klasifikasikan dengan beberapa sikap ya. Yang pertama menjauh. Ya, semakin lari. Kemudian yang kedua menuduh dengan tuduhan yang tidak-tidak. Kemudian yang ketiga memberi syubhat, berjidal. Dan yang keempat membuat makar. Kemudian yang kelima mengancam ya. Ini diantara sikap yang dilakukan oleh kaum Nabi Nuh kepada Nuh alaihissalam. Yang pertama, ketika Nabi Nuh mendakwahi mereka, ya, maka mereka semakin lari dari dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Sebagaimana Nabi Nuh mengatakan, Inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Ya Rabbku, ya aku sungguhnya telah mendakwahi mereka siang dan malam. Walam yaziduhum du'ai illa firara. Dan semakin aku mendakwahi mereka, mereka semakin lari. Ya, kata Nabi Nuh alaihissalam, illa firara. Mereka semakin lari ya dari dakwahku. Bahkan Nabi Nuh berkata, wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Dan setiap kali aku mendakwahi mereka, bayangkan kata Nabi Nuh, setiap kali aku mendakwahi mereka, wa kullama itu artinya setiap kali aku mendakwahi mereka, untuk apa aku dakwahi mereka? Litaghfira lahum, agar engkau ya Allah ampuni mereka. Apa yang mereka lakukan? Ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Mereka memasukkan jari mereka ke dalam telinga mereka. Wastaghshaw thiyabahum. Kemudian mereka menutup wajah mereka. Wa asarru wastakbaru istikbara. Dan mereka semakin kencang dan semakin sombong. Ini sikap kaum Nabi Nuh ketika Nabi Nuh berdakwah. Jadi kalau Nabi Nuh datang berdakwah, mereka kabur, lari. Kalau kebetulan mereka tidak bisa lari, Nabi Nuh sudah terlanjur datang. Kalau ada mereka kabur, kalau mereka nggak bisa kabur, Nabi Nuh sudah terlanjur datang. Ya, maka mereka mengatakan, silakan Nuh ceramah, tapi mereka tutup telinga mereka. Bayangkan kita ceramah, kemudian orang depan kita nutup telinganya. Ya, saya aja sebagai dai kalau nggak usah tutup telinga. Saya lagi ceramah ada yang main HP ya, saya juga gelisah. Apalagi kemudian tutup telinga seperti ini. Kita dicuekin ya, tutup telinga. Bahkan kata Allah, ja'alu asabi'ahum, mereka masukkan jari-jari mereka. Allah tidak mengatakan jari-jari saja, tapi jari-jari. Ini ada beberapa pendapat dengan para ulama, dia mengatakan jari-jari mereka maksudnya banyak orang maka jari-jari. Tapi tentunya kita tahu yang bisa masuk di telinga cuma 2 jari. Ada lagi ulama yang mengatakan jari-jari mereka maksudnya mereka berusaha menutup setutup-tutupnya. Seandainya semua jari bisa mereka masukkan, mereka akan masukkan. Saking mereka tidak ingin mendengar satu patah kata pun dari Nabi Nuh alaihissalam. Ya, ja'alu asabi'um fi adhani, mereka masukkan dalam telinga mereka. Bukan cuma itu, wastaghshaw thiyabahum, mereka tutup wajah mereka, tidak mau lihat Nuh alaihissalam. Ini bukan sekali 2 kali kata Nabi Nuh alaihissalam, wa inni kullama, setiap aku dakwahi mereka, litaghfira lahum, dan aku dakwahi mereka agar engkau ampuni mereka, wahai
Ya Allah, ya subhanallah. Betapa berat ujian Nabi Nuh dan ini berlangsung 950 tahun. Agar kita tahu betapa sulitnya dakwah yang dihadapi oleh Nabi Nuh alaihissalam. Kita tahu betapa brengseknya dan bejatnya kaum yang didakwahi oleh Nabi Nuh alaihissalam. Inilah sikap mereka, pertama menjauh, semakin lari. Yang kedua, di antara sikap mereka adalah mereka menuduh, ya. Di antara tuduhan yang mereka berikan kepada Nabi Nuh, mereka mengatakan Nuh sesat. Yang kedua, mereka mengatakan Nuh gila. Yang ketiga, mereka mengatakan Nuh hanya ingin cari kedudukan. Adapun pertama, kata mereka, inna lanaraka fi dhalalim mubin. Dalam surat Al-A'raf kata mereka, inna lanaraka fi dhalalim mubin. Wahai Nuh, sungguhnya kami melihat engkau dalam kesesatan yang nyata. Subhanallah. Mereka tidak hanya mengatakan Nuh engkau sesat, bukan cuma sesat, bahkan dhalalim mubin, engkau dalam kesesatan yang nyata. Sungguh engkau dalam kesesatan yang nyata. Bayangkan. Tuduhan pertama. Ya. Dan Nabi Nuh alaihissalam menjawab dengan tenang. Dia mengatakan, ya qaumi, laisa bi dhalalatun, walakinni rasulun min rabbil alamin. Uballighukum risalati rabbi, wa ansahu lakum, wa alahu minallahi ma la ta'lamun. Subhanallah, kata para ulama, Nabi Nuh jawab dengan tenang, dituduh sesat. Harusnya Nabi Nuh bisa jawab, ente yang sesat, bukan saya. Tapi Nabi Nuh alaihissalam tidak membalas dengan balasan tersebut. Bahkan dia membantah dengan tenang. Dia mengatakan, ya qaumi laisa bi dhalalatin, laisa bi dhalalatun. Wahai kaumku, sungguhnya tidak ada kesesatan pun sedikit pada diriku. Akan tapi aku ini ditugaskan oleh Allah, rasulun min rabbil alamin. Aku ini perantara antara Allah dengan kalian. Tugasku apa? Uballighukum risalati rabbi. Aku menyampaikan pesan-pesan dari Rabbku. Wa ansahu lakum, dan aku niatnya menasihati kalian. Wa alau minallahi ma la ta'lamun, dan aku tahu apa yang kalian tidak ketahui. Jadi dituduh sesat. Bayangkan dai, kita sedih, kita menyampaikan kebaikan dibilang menyesatkan. Subhanallah. Tapi itu dialami oleh Nabi Nuh alaihissalam. Bukan sekali dua kali, itu santapan hari-harian, ya. Ya, setiap hari, pagi, siang, sore, malam selalu dikatakan ente sesat, ente sesat, ente sesat. Ya. Bayangkan, yang ikut cuma 80 orang, sisanya ribuan orang sesat ya. Dan itu yang dialami oleh Nabi Nuh alaihissalam. Maksud saya, kita ingin bayangkan bagaimana beratnya dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Apa yang kita rasakan dai-dai zaman sekarang? Enggak ada apa-apanya dibandingkan dialami oleh Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Ini saya ulangi, yang ikut cuma 80 orang. Selama 950 tahun totalnya 80 orang. Sisanya ribuan, ya, semuanya tiap hari bilang sesat, nuduh. Ya, kita Nuh ingin kebaikan malah dituduh menyesatkan. Kemudian tuduhan berikutnya, ya, mereka mengatakan majnudun wasdujir, majnun, gila. Subhanallah. Dikatakan gila. Nabi dikatakan gila, ya. Itu bayangkan kalau ada orang ceramah, antum sebagai ustaz ceramah di masjid, tahu-tahu ada orang datang bilang ini orang gila. Subhanallah. Dia menyampaikan dalil, menyampaikan risalah dari Rabbul Alamin, kemudian dikatakan gila. Dan mereka bohong, mereka tahu siapa Nuh. Mereka sudah hidup lama bersama Nuh dari mereka sendiri, ya. An anzir qaumaka, kata Allah, wahai Nuh, berilah peringatan kepada kaummu. Nuh tidak mendakwahi kaum yang lain. Nuh alaihissalam hidup bersama mereka sejak kecil. Mereka tahu betul bagaimana Nuh alaihissalam. Tidak mungkin dikatakan dia gila, tapi karena tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, maka mereka menuduh Nuh sebagai orang gila. Kemudian tuduhan berikut, kata mereka, ya, ma hadza illa basyarum mithlukum yuridu ayyatafaddala alaikum. Ayyatafaddala alaikum. Jadi kata mereka, Nuh itu hanya ingin mengungguli kalian. Mengungguli kalian, yaitu menjadi pemimpin. Ini juga tuduhan tidak benar, ya. Nabi Nuh kalau ingin jadi pemimpin, Nabi Nuh akan, karena yang ikut Nabi Nuh rata-rata orang miskin. Rata-rata orang miskin. Kalau Nabi Nuh ingin jadi pemimpin, dia akan mengikuti keinginan mereka, ya. Ingin mengikuti mereka, kemudian meninggalkan orang-orang miskin
tersebut, ya. Saya lupa di antara syarat mereka juga memberi persyaratan. Jadi ada 1, ya, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sikap kaum Nabi Nuh alaihissalam yang bisa kita sarikan dari Al-Quranul Karim. Jadi di antara tuduhan mereka menuduh Nuh hanya mencari kedudukan. Subhanallah. Bayangkan Nabi Nuh ikhlas, wa ansahu lakum, aku ingin menasihati kalian. Kata mereka, enggak, kau ingin cari kedudukan, kau ingin jadi pemimpin, kau ingin aku sebagai nabi supaya kau jadi pemimpin kita, kepala suku kita. Itu tuduhan mereka. Tuduhan mereka. Jadi kaum Nabi Nuh suka jidal, ya, suka mendebat Nabi Nuh. Tapi di antara sikap mereka, mereka kasih syubhat. Apa syubhat mereka? Mereka kasih 2 syubhat di antaranya. Kata mereka, syubhat pertama, Nuh hanya manusia. Bagaimana manusia, ya, bisa dapat wahyu dari Tuhan? Harusnya malaikat, ya. Ya, kata mereka, ma hadza illa basyarum mithlukum dalam surat Al-Mu'minun. Yuridu ayyatafaddala alaikum walau syaa Allahu la anzala malaikah. Kata mereka, law syaa Allahu la anzala malaikah. Ma hadza illa basyarum mithlukum, kata mereka, basyarun mithlukum. Manusia seperti kalian. Manusia, basyaram mithlana dalam ayat yang lain, sama seperti kalian. Kemudian kata mereka, walau syaa Allah la anzala malaikah. Ma sami'na bi hadza fi abaina al-awwalin. Kata mereka, kalau Allah berkehendak, Allah akan turunkan malaikat, bukan manusia yang jadi apa? Yang jadi rasul. Ya, kita enggak pengin utusan Tuhan seperti kita. Kita maunya malaikat, ya. Subhanallah. Ini syubhat mereka berikan untuk menolak dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Mereka tidak punya dalil sebenarnya, tapi mereka sengaja syubhat untuk cari dalih, untuk cari argumen untuk bisa menolak dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Ini syubhat yang pertama. Nabi Nuh jawab syubhat ini. Kata Nabi Nuh alaihissalam, ya, ya qaumi ara'aitum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa atani rahmatan min indih fa ummiyat alaikum anulzimukumuha wa antum laha karihun. Kata Nabi Nuh alaihissalam, wahai kaumku, ya, ya, ara'aitum, bagaimana menurut kalian, ya, kalau aku berada di atas bayyinah, di atas dalil, di atas petunjuk, wa atani rahmatan min indi, dan Allah memberikan aku rahmat dari sisinya, Allah berikan kenabian, Allah berikan kenabian kepadaku, fa ummiyat alaikum, tetapi kalian dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disamarkan. Subhanallah. Jadi kata Nabi Nuh, sebenarnya saya dalilnya banyak, cuma kalian tidak bisa lihat. Kalian dibutakan mata kalian oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukti bahwasanya nabi banyak, ya. Tapi kalian hanya cari-cari alasan, ya. Jadi memang saya manusia seperti kalian, bedanya saya dikasih rahmat dari Allah. Ya, kenapa kalian menolak, ya? Jadi Nabi Nuh bantah mereka. Dan sebenarnya kalau utusan dari malaikat, ya, tidak bisa ditiru. Di antara rahmat Allah, Allah menjadikan para rasul dari kalangan manusia agar bisa diteladani. Syubhat yang kedua, kata mereka, pengikut Nuh hanya orang miskin. Pengikut Nuh alaihissalam hanya orang-orang miskin. Hanya orang-orang miskin. Kata mereka, wa ma naraka taba'aka illa alladhina hum aradhiluna badiyar ra'i. Kata mereka, kami melihat, ya, tidak ada yang ikut engkau wahai Nuh kecuali hanya orang-orang rendahan di sisi kami yang lekas percaya. Beda kalau kita, kalau kau dakwah benar harusnya ikut orang kaya. Kenapa ikut dakwahmu cuma orang miskin? Aradhiluna, orang-orang rendah di sisi kami. Badiyar ra'yi, kalau dengar kamu langsung terima. Kalau kita enggak, kita orang cerdas, kita timbang dulu, kita mikir dulu. Jadi mereka berdalil bahwasanya dakwah ini salah. Dakwah Nabi Nuh itu batil. Kenapa? Karena pengikutnya sedikit dan pengikutnya hanyalah orang-orang miskin. Subhanallah. Ini apakah ini dalil? Ini bukan dalil, ya. Ya. Kebenaran mau dipikir lama, dipikir cepat, yang penting suatu kebenaran.
Justru orang-orang terpuji kalau bisa langsung menerima tanpa berpikir panjang. Oleh karenanya di antara kemuliaan Abu Bakar radhiyallahu taala as-Siddiq, apa kata Nabi SAW, ma aradtu al-Islam ala ahadin illa kanat lahu kabwah illa Abu Bakar. Kata Nabi SAW, tidak ada seorang pun yang aku tawarkan Islam kecuali dia pasti ragu-ragu, kecuali Abu Bakar. Ma yatala'tham, Nabi Abu Bakar tidak ragu-ragu, langsung ditawarin Islam langsung beriman. Kenapa? Tidak perlu mikir panjang, suatu yang jelas. Kalau itu matahari di atas, langsung terima. Ngapain dipikir-pikir? Dipikir-pikir itu kalau tidak jelas. Ya. Apa yang disampaikan Nuh jelas. Ini berhala, jangan disembah. Allah, Tuhan, ya disembah, jelas. Terus mereka bilang, itu orang miskin, terima karena langsung mikir. Tidak pikir panjang. Kalau kita orang kaya, kita orang cerdas, kita mikir-mikir panjang. Sebenarnya mereka pikir panjang bukan karena mereka pintar, tapi karena hawa nafsu. Karena kebenaran disampaikan oleh Nuh alaihissalam jelas. Ya. Ini dibantah oleh Nuh alaihissalam, ya. Dijelaskan oleh Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya bahwasanya apa yang dibawa oleh para anbiya adalah kebenaran yang jelas, tidak perlu pikir panjang untuk menerimanya. Justru orang yang menerima langsung tanpa pikir panjang itu orang yang mulia seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika membela Abu Bakar As-Siddiq, beliau mengatakan, "Amana bi idz kafara biyan nas." Abu Bakar beriman kepadaku tatkala orang-orang kafir kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka dinamakan dengan As-Siddiq yang selalu membenarkan tanpa pikir panjang. Nabi bilang apa? Langsung diterima oleh Abu Bakar As-Siddiq. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata dalam satu hadis, "Bainama rajulun yamshi bi baqarah idz rakibaha." Ada seorang tiba-tiba dia berjalan dengan sapinya, tiba-tiba dia naik sapinya. Sapinya protes, "Inni lam ukhlaq li hadza, innama khuliqtu lil harth." Sapinya ngomong sama majikannya, "Wahai majikan, saya diciptakan bukan untuk kau tunggangi, saya diciptakan untuk membajak sawah." Maka para sahabat yang hadir waktu itu di masjid mereka berkata, "Abaqara kuntum tatakallam ya Rasulullah, apakah ada sapi bisa bicara?" Kata Nabi SAW, "Fa inni uminu bidzalik wa Abu Bakar wa Umar." Sungguhnya aku beriman dengan ini pernah terjadi dan Abu Bakar dan Umar wa laisa huma samma, padahal Abu Bakar dan Umar lagi tidak hadir. Artinya apa? Nabi ingin menyampaikan, saya sampaikan apapun pasti Abu Bakar langsung beriman. Ya, dan ini sifat mulia dari Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka inilah dua syubhat yang disampaikan oleh orang kaum Nabi Nuh dan dibantah oleh Nabi Nuh alaihissalam. Taib. Di antara sikap mereka, mereka bikin makar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa makaru makran kubbara." Mereka bikin makar yang besar. Ya. Apa makar mereka? Kata Allah, "Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uka wa nasra." Mereka mengatakan, jangan sekali-sekali kalian meninggalkan untuk menyembah Wat, Suwa, Yaguth, Ya'uk, Nasra. Ini 5 berhala. Ayo terus, sabar. Jangan dengar Nuh. Tetap ibadahi ya sesembahan-sembahan kalian. Siapakah orang-orang ini? Wat, Suwa, Yaguth, Ya'uk, Nasr. Sudah kita jelaskan dalam pembahasan kitab Tauhid. Intinya ini orang-orang saleh di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Sebagaimana penjelasan Ibn Abbas dalam Sahih Al-Bukhari. Haula'i asma'u rijalin salihin min qaumi Nuh. Mereka adalah nama orang saleh dari kaum Nabi Nuh. Tatkala mereka meninggal, dibuatlah patung-patung sebagai untuk kenangan, mengingat kebaikan mereka. Dengan tujuan kalau seorang melihat patung mereka akan termotivasi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya nusial ilmu faubidat. Akhirnya mereka pun minum. Akhirnya mereka pun disembah di kemudian hari. Sebentar saya minum dulu. Jadi itulah makar mereka. Jadi Nabi Nuh berdakwah, mereka juga berdakwah. Ini pembesar-pembesar kaum Nabi Nuh, mereka juga berdakwah kepada kaum mereka. Ayo jangan dengar Nuh, sembahlah sembahan-sembahan kalian. Wat, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasra, berhala-berhala, sembah mereka. Terus Nuh berdakwah, mereka juga berdakwah. Ini makar yang besar kata Nabi Nuh. Kenapa? Makar mengajak orang untuk berbuat kesyirikan. Jadi mau saya, ikhwan, ya akhwat, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan cuma kita yang berdakwah, ahlul batil, ya, orang-orang di atas keburukan mereka juga berdakwah, ahlu syirik mereka juga berdakwah, ya. Bahkan mereka memiliki biaya yang besar untuk berdakwah, ya.
Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran ayat yang lain, animshu wasbiru ala alihatikum. Mereka berkata, ayo berjalan, sabarlah untuk nyembah Tuhan-Tuhan kalian. Sebagaimana kaum Quraisy berkata tentang Nabi SAW, in kana la yudhilluna an alihatina laula an sabarna alaiha. Hampir-hampir Muhammad menyesatkan kita kalau kita tidak sabar. Kalau bukan kita bersabar menyembah Tuhan-Tuhan kita, kita tersesat oleh Muhammad. Jadi mereka ini berbuat makar. Makarnya apa? Mengajak manusia kepada kesyirikan. Jadi makar besar bagi Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh mengajak mereka kepada kebaikan, kepada tauhid, mereka mengajak kepada kesyirikan, maka bahkan mereka menyuruh bersabar untuk menyembah berhala-berhala tersebut. Kemudian di antara sikap mereka adalah memberi persyaratan. Memberi persyaratan, apa mereka bilang? Nuh, kalau kau ingin kami beriman, syaratnya ada. Syaratnya agar kami beriman, apa sih syaratnya? Yang pertama, kau harus kaya. Yang kedua, engkau harus malaikat. Kau harus jadi malaikat. Kemudian 3, kau harus meninggalkan orang pengikutmu yang miskin, para pengikutmu yang miskin. Yang keempat, kau harus tahu ilmu gaib. Subhanallah. Ini sebenarnya ini syarat-syarat apa ini? Ini syarat-syarat kalau dalam istilah orang Arab namanya syurut ta'jiziyah ya. Syurut ta'jiziyah syarat-syarat yang mustahil. Syarat-syarat mustahil untuk dipenuhi. Mereka kasih persyaratan ini buat apa? Bukan untuk beriman, tapi untuk supaya bisa tidak beriman. Karena mereka tahu Nuh tidak bisa penuhi. Dan inilah kebiasaan para orang-orang kafir terhadap nabi dari mereka. Saya contohkan seperti Nabi Saleh. Nabi Saleh dakwah mereka udah capek, mereka bilang, Saleh, kalau kau beriman, kalau kau ingin kami beriman kepadamu, itu batu besar keluarkan onta dari situ dalam kondisi bunting. Ya, tentunya mereka niatnya supaya Nabi Saleh enggak bisa. Ternyata bisa. Begitu keluar mereka tetap tidak beriman. Contoh Firaun, mau beriman apa syaratnya? Mau beriman wahai Musa, duel sama para penyihirku. Kalau kau menang saya beriman. Ternyata waktu Nabi Musa alaihissalam menang, kata mereka, innahu lakabirukumul ladzi 'allamakumus sihr. Ini Musa guru kalian rupanya yang ngajarin kalian sihir. Kalian sudah bersekongkol untuk berbuat penipuan. Jadi itu syarat ta'jiziyah, hanya syarat yang bukan untuk mereka beriman, tapi hanya sekedar untuk lari dari keimanan supaya mereka tidak. Jadi syarat dipasang bukan untuk beriman supaya tidak beriman. Dan Nabi Nuh dikasih syarat seperti ini. Ya. Apa Nabi Nuh menjawab? Nabi Nuh tidak bisa penuhi, ya. Wala aqulu lakum indi khazainullah wala a'lamul ghaib wala aqulu inni malak wala aqul ladzina tasdari a'yunukum lan ya'tiyahumullahu khairan Allahu a'lamu bi imanihim ya wa ma ana bitaridil ladzina amanu innahum mulaqu rabbihim walakinni arakum qauman tajhalun. Kata Nabi Nuh jawab semua ini dalam satu ayat. Kata dia, syarat ini ya harus kaya, kata dia. Ya, aku tidak memiliki khazainullah. Aku tidak memiliki kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Kekayaan bukan milikku. Allah mau kasih enggak. Ya. Wala amlikul ghaib wala aqulu inni malak. Aku tidak mengetahui ilmu gaib dan aku tidak berkata aku adalah seorang malaikat. Aku bukan malaikat, aku tidak ilmu gaib. Aku nabi. Aku tidak punya kekayaan Allah. Aku tidak tahu ilmu gaib. Aku bukan malaikat. Ya, dan aku tidak akan wa ma ana bitaridil ladzina amanu, dan aku tidak akan mengusir orang-orang yang miskin meskipun mereka miskin telah beriman kepadaku, aku tidak akan mengusir mereka, ya. Ya. Wa ya qaumi may yansuruni minallah in tarattuhum afala tadhakkarun. Wahai kaumku, kalau aku nuruti kemauan kalian, aku usir nih orang miskin, Allah kasih aku azab, siapa yang tolong aku? Kalian mau tolong aku? Enggak, subhanallah. Nabi Nuh bilang, iya, kalau saya ikuti kalian, ini orang miskin saya usir. Kalian jadi pengikutku, tahu-tahu Allah kasih adab. Siapa yang tolong aku? Iman kepada Allah luar biasa, iman kepada hari akhirat. Ya, Nabi Nuh tidak mau memenuhi persyaratan mereka. Satu pun tidak dipenuhi. Persyaratan mereka. Gimana Nabi harus tahu ilmu gaib? Enggak, Nabi tidak tahu ilmu gaib. Harus kaya, Nabi enggak harus kaya.
Pengikutnya harus kaya? Enggak, pengikut enggak harus kaya. Harus jadi malaikat? Enggak. Itu bukan syarat-syarat Nabi. Tidak dipenuhi oleh Nabi Nuh alaihissalam. Akhirnya mereka jengkel tatkala debat, dialog tidak berhasil, kalah. Akhirnya pakai apa? Pakai otot. Apa kata mereka? La illam tantahi ya Nuhu la takunanna minal marjumin. Kata mereka, la takunanna minal marjumin. Wahai Nuh, kalau kau tidak berhenti, kami akan merajammu. Sungguh kami akan merajammu. Merajam, melempar dengan batu. Merajammu. Subhanallah. Inilah ya ancaman mereka karena mereka sudah bosan. Mereka bilang, Nuh, udah berhenti Nuh. Ini sudah 950 tahun, capek kami dengar apa? Ceramahmu, ceramah tiap hari siang malam enggak berhenti. Ya, kami udah kabur dikejar terus. Kata mereka, sudahlah, berhentilah kau Nuh. La illam tantahi, kalau kau tidak berhenti, la takunanna minal marjumin. Kami akan melempar kau sampai mati. Apa kata Nabi Nuh alaihissalam? Nabi Nuh diancam, dia apakah berhenti? Tidak, dia tidak berhenti. Dia mengatakan, ya qaumi, in kana kabura alaikum maqami wa tadhkiri bi ayatillah fa 'ala Allahi tawakkaltu fa ajmi'u amrakum wa syurakaakum thumma la yakun amrukum alaikum ghummah thumma qdu ilayya wa la tunzirun. Apa artinya? Kata Nabi Nuh, dia berkata kepada kaumnya setelah diancam, dia mengatakan, wahai kaumku, in kana kabura alaikum maqami, kalau kalian merasa berat aku tinggal bersama kalian karena aku dakwahi kalian terus. Kalian merasa berat aku tinggal bersama kalian. Wa qami wa tadhkiri bi ayatillah, kalian merasa berat aku tiap hari mengingatkan kalian kepada Allah, kalian merasa berat, enggak mau dengar. Fa 'ala Allahi tawakkal. Apa yang aku bisa lakukan? Itu tugasku itu. Nyampaikan ayat, ingatkan kalian, dakwah. Kalau kalian tidak mau, fa 'ala Allahi tawakkal. Hanya bertawakal kepada Allah. Makanya seorang harus bertawakal kepada Allah. Dalam berdakwah juga butuh tawakal. Jangan bersandar kepada kecerdasannya, jangan bersandar kepada retorikanya. Jangan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan bersandar kepada teman-temannya, jangan bersandar kepada backingnya, enggak. Bersandar kepada Allah. Fa 'ala Allahi tawakkaltu. Terus apa kata Nabi Nuh? Fa ajmi'u amrakum wa syurakaakum. Kalau gitu, kumpulkan teman-teman kalian. Kalau ingin binasakan aku, ingin merajamku, kumpulkan kalian, kumpul semuanya. Tsumma qdu ilayya wa la tunzirun. Kemudian binasakan aku dan jangan tunda-tunda. Silakan kata Nabi Nuh. Nabi Nuh sudah mau apa lagi? Sudah 90 tahun berdakwah. Akhirnya Nabi Nuh berkata, "Wa najjini wa man ma'iya minal mu'minin." Dia berdoa, ya Allah, selamatkanlah aku dan orang-orang beriman yang bersamaku. Karena kondisi sudah gawat. Ya, kondisi sudah gawat. Inilah ya sikap kaum Nabi Nuh kepada Nuh alaihissalam, ya, yang perlu kita ketahui. Dari sini kita tahu betapa brengseknya kaum Nabi Nuh alaihissalam. Betapa berat ujian dihadapi oleh Nabi Nuh alaihissalam. InsyaAllah di sini kita lanjutkan, tolong dihapus. Taib. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kaum Nabi Nuh capek dengan dakwah Nabi Nuh, ya. Kemudian mereka berkata, qalu ya Nuh qad jadaltana fa aktsarta jidalana fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Kata mereka, wahai Nuh, ya, qad jadaltana, kau telah berjidal dengan kami. Padahal sebaliknya mereka yang berjidal kepada Nabi Nuh. Jadi apa? Membalikan fakta. Kata mereka, qad jadaltana, kau telah berjidal kepada kami. Wa aktsarta jidalana, dan kau terus mendebat kami. Jadi Nabi Nuh alaihissalam, setiap mereka kasih syubhat, Nabi Nuh bantah. Nabi Nuh ada syubhat, Nabi Nuh alaihissalam bantah. Kata mereka, fa aktsarta jidalana, kau terlalu banyak ngomong wahai Nuh, terlalu banyak diskusi, terlalu banyak debat. Sudah, enggak usah banyak ngomong Nuh. Fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Datangkanlah kepada kami. Kau bilang ini akhafu alaikum adzab yaumin azim. Kau bilang kau takut azab yang pedih akan menimpa kami. Adzab yaumin alim, azab yang pedih, azab hari yang dahsyat. Sudah, itu azab suruh datangkan. Tuhanmu suruh turunkan kepada kami. Jadi mereka yasta'jilunal azab. Mereka minta disegerakan azab. Ini sudah
di puncak kesombongan. Mana azab itu? Ya Nuh, kalau kau benar-benar nabi, benar utusan Tuhan, suruh Tuhanmu kirimkan azab kepada kami. Tatkala itu, ya, Nabi Nuh berkata, qala innama ya'tikum bihillahu insya'a. Kata Nabi Nuh, kalau Allah berkehendak, Allah akan datangkan azab tersebut. Wa ma antum bimu'jizin. Kalian kalau sudah datang azab, kalian tidak bisa nolak azab tersebut. Wala yanfa'ukum nushi in aradtu an ansaha lakum in kana Allah yuridu ayyughwiyakum huwa rabbukum wa ilaihi turja'un. Kata Nabi Nuh, wala yanfa'ukum nushi. Percuma aku nasihati kalian. Ya, kalau meskipun in aradtu an ansaha lakum, meskipun aku ingin kasih nasihat kepada kalian, in kana Allah yuridu ayyughwiyakum. Kalau Allah berkehendak menyesatkan kalian, percuma nasihatku. Iman kepada takdir. Iman kepada takdir. Nabi Nuh mengambil kesimpulan, dia berdakwah 950 tahun. Ratusan tahun. Ini mereka tidak beriman. Sepertinya Allah tidak berkehendak mereka beriman. Makanya dia berkata, wala yanfa'ukum nushi, tidak bermanfaat nasihatku kepada kalian. In aradtu an ansaha lakum, meskipun aku ingin kasih nasihat kepada kalian. In kana Allah yuridu ayyughwiyakum, kalau Allah berkehendak menyesatkan kalian. Akhirnya, ya, Allah pun berfirman kepada Nuh alaihissalam, wa uhiya ila Nuhin annahu la yu'mina min qaumika illa man qad aman fala tabta'is bima kanu yaf'alun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Nuh, telah diwahyukan kepada engkau, diwahyukan kepada Nuh, bahwasanya tidak akan beriman kepada engkau lagi wahai Nuh, kecuali yang sudah terlanjur beriman. Itu 80 aja, enggak bisa tambah lagi. Kata Allah, sudah 80 itu aja. Enggak ada tambahan lagi orang-orang beriman. Maka jangan kau bersih dengan apa yang mereka lakukan. Ketika Nabi Nuh tahu tidak akan ada beriman dan mereka terus membangkang, akhirnya Nabi Nuh berdoa agar mereka celaka kaumnya. Apa Nabi Nuh berdoa? Ya, kata Nabi Nuh, ya, fantasir, anni maghlubun fantasir. Ya Allah, mereka ingin merajamku, mereka ingin mengalahkanku, mereka menentangku, aku terkalahkan, mereka mendominasiku, fantasir, ya Allah tolonglah aku. Nabi Nuh berdoa, najjini wa man ma'iya minal mu'minin, ya Allah selamatkan aku dengan orang beriman bersamaku. Mereka ingin berbuat buruk kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh berdoa lagi, ya, Rabbi la tadhar alal ardi minal kafirin dayyara innaka in tadharhum yudhillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kaffara. Ya Rabbku, jangan kau biarkan orang kafir di atas muka bumi ini. Jangan biarkan mereka hidup. Kalau kau biarkan mereka hidup, mereka akan melahirkan orang-orang yang fajir, orang-orang yang kafir. Yudhillu ibadak, mereka akan menyesatkan hamba-hambamu yang masih hidup. Maka Nabi Nuh akhirnya berdoa agar mereka dibinasakan. Taib. Timbul pertanyaan, kenapa Nabi Nuh berdoa agar mereka dibinasakan? Kata para ulama ada 5 sebab. 5 sebab Nabi Nuh alaihissalam mendoakan kaumnya celaka, mendoakan kecelakaan bagi kaumnya. Yang pertama, Allah sudah mengabarkan mereka tidak akan beriman. Mereka tidak akan beriman. Ini yang pertama. Tadi wa uhiya ila Nuhin annahu la yu'mina min qaumika illa man qad aman. Kata Allah, diwahyukan kepada Nuh tidak akan beriman kecuali yang sudah terlanjur beriman, yang belum tidak akan beriman. Yang kedua, ya, atau lebih mungkin 5 sebab atau 6 sebab, ya. 6 sebab lah kita taruhlah. Kita lihat. Yang kedua, mereka ingin merajam Nuh. Merajam Nabi Nuh. Dan ingin membunuh Nabi Nuh dan para pengikutnya. Makanya Nabi Nuh berdoa, wa najjini wa ma ma'iya minal mu'minin, selamatkan aku dan orang-orang kaum mukminin bersamaku. Kemudian yang ketiga, ya, Nabi Nuh sudah berdakwah lama sekali, 950 tahun. Itu sudah cukup. Sudah cukup ditegakkan hujjah. Sudah sangat cukup, bahkan berlebihan tegakkan hujjah. Kemudian yang keempat, Nabi Nuh khawatir yang beriman bersamanya akan terpengaruh. Beliau akan terpengaruh. Akan terpengaruh dengan orang kafir. Orang kafir ini tidak berhenti debat. Akan terpengaruh. Kemudian yang kelima,
Ya. Nabi Nuh melihat anak turunan mereka juga tidak beriman. Makanya Nabi Nuh sallallahu alaihi wasallam waktu berdoa dia berkata, ya wala yalidu illa fajiran kafara. Dan mereka tidak melahirkan kecuali yang fajir dan kafir. Kenapa Nabi Nuh bisa mengatakan demikian? Karena Nabi Nuh melihat ini generasi Nabi Nuh dakwah mungkin di awal-awal pada tahun pertama, tahun kedua dakwah sampai tahun ke-100 ternyata mereka punya anak. Anaknya ini diajak oleh sama bapaknya. Nih, Nuh ini gila ya. Gila. Jadi bapaknya kasih tahu anaknya. Nanti anaknya lagi punya cucu, sama dia bawa cucunya. Bapakku dulu bilang sama saya, ini orang gila. Anaknya bilang lagi sama cucunya, kakek kita dulu bilang ini orang gila. Jadi keturunan semuanya bilang Nuh gila. Nabi Nuh lihat ternyata ini kafir, keturunannya kafir juga. Ini bahaya ya. Yang terakhir ya yaitu Nabi Nuh, kata para ulama, Nabi Nuh alaihissalam ya tidak kuat melihat kesyirikan terus merajalela. Jadi mungkin ada yang berkata, kenapa Nuh mendoakan keburukan bagi kaumnya? Sudah kita ceritakan tadi, kaumnya yang brengsek, dan ini antara sebab-sebab kenapa Nabi Nuh alaihissalam akhirnya mendoakan keburukan kepada kaumnya. Akhirnya Allah mengabulkan doa Nabi Nuh alaihissalam. Allah mengabulkan doa Nabi Nuh alaihissalam. Apa yang Allah lakukan? Apa yang Allah perintahkan kepada Nabi Nuh? Allah suruh Nabi Nuh bikin kapal. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wasna'il fulka bi a'yunina wa wahyina. Wa la tukhatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun." Kata Allah, wahai Nuh, bikinlah kapal dengan penglihatan kami, dengan pengawasan kami, ya. Dan jangan kau berbicara denganku tentang orang-orang yang zalim. Jadi Allah suruh bikin Nabi Nuh kapal, ya. Akhirnya Nabi Nuh bikin kapal. Kata Allah, wa yasna'ul fulka, maka Nabi Nuh bikin kapal. Wa kullama marra alaihi mala'un min qaumi sakhiru min. Qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun. Setiap Nabi Nuh bikin kapal, disebutkan dalam buku-buku tafsir, Nabi Nuh kumpulkan dulu kayu. Ini butuh bertahun-tahun. Ada yang mengatakan 100 tahun Nabi Nuh kumpulkan kayu. Ada yang mengatakan puluhan tahun. Intinya Nabi Nuh sama orang yang beriman ngumpulin kayu. Setelah kayu terkumpul, Nabi Nuh berhenti dakwah, sudah enggak dakwah lagi. Setelah kayu terkumpul, Nabi Nuh bikin lagi kapal. Lama juga berpuluh tahun bikin kapal satu, ya. Kapal sederhana, ya. Zatu alwahin wa dusur, cuma lempengan-lempengan kayu dan paku-paku. Kapal sederhana. Bikinlah. Kemudian wa kullama marra alaihi mala'un min qaumi sakhiru min. Setiap ada pembesar-pembesar kaum Nabi Nuh lewat, mereka ngejek. Jadi mereka sempatkan mampir untuk ngejek Nabi Nuh. Di antara ejekan mereka, kata At-Tabari, dua, kata mereka, Nuh, ente sudah selesai, sudah ganti tugas, tidak jadi nabi lagi. Sekarang jadi najjar, jadi tukang kayu, sudah enggak jadi nabi lagi. Ini ejekan pertama. Subhanallah. Nabi Nuh tenang aja bikin. Yang kedua, kata mereka, Nuh, ente ngapain bikin kapal? Mau kapal berlabuh di atas daratan. Ya. Jadi mereka ngejek Nabi Nuh. Ini dua ejekan Nabi Nuh. Pertama, ente sudah selesai, enggak kerja lagi, enggak dakwah lagi. Sekarang jadi tukang kayu. Yang kedua, ente bikin kapal ngapain? Itu kapal mau berlabuh di daratan. Subhanallah, mereka ngejek-ngejek sampai akhir tiba waktunya. Ya, kata Allah, hatta idza jaa amruna wa faratan nuru qul nahmil fiha min kulli zawjain min kulli zawjain itsnain wa ahlaka. Kata Allah Subhanahu wa taala, nanti kalau sudah keluar air, wa faratan nur, sampai dapur juga keluar air. Artinya dapur yang harusnya keluar api, keluar air. Di mana-mana sudah keluar air, mata air di mana-mana. Maka angkatlah orang-orang beriman, angkatlah hewan-hewan, burung-burung, ya. Jadi disebutkan oleh sebagian ahli tafsir, Allah menyuruh Nabi Nuh bikin kapal 3 tingkatan. Allah alam, ini juga enggak ada dalil, cuma sekedar perkataan mereka. Tingkat pertama untuk hewan-hewan, tingkat kedua untuk manusia, tingkat ketiga untuk burung-burung. Ya. Jadi disuruh dibawa semua, sepasang-sepasang. Karena Allah ingin menghabiskan seluruh yang ada di alam semesta. Inilah sepasang-sepasang ini nanti akan memiliki keturunan di atas muka bumi. Jadi suruh naikin. Keluargamu juga bawa. Anak-anakmu bawa semua. Kemudian mantu-mantumu orang beriman seluruh bawa di atas kapal. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa fatahna abwaabas samaa'i bima'in munhamir
wa fajjarnal arda uyunan faltaqal ma'u ala amrin qad qadir. Kata Allah, maka kami pun bukakan pintu-pintu langit. Pintu langit terbuka semua. Hujan deras. Munhamir, hujan deras enggak berhenti. Allah kirimkan air dari atas. Kemudian dari bawah juga, wa fajjarnal arda uyunan. Allah jadikan, Allah bukan mengatakan kami bukakan mata air, bukan. Tetapi tanah-tanah jadi mata air. Di mana-mana keluar air. Tadinya enggak ada sumber air, tahu-tahu jadi mata air. Sampai begitu banyak mata air, sampai hatta idza faratan nur. Hatta idza ja'a amruna faratan nur, sampai dapur pun keluar air. Dapur yang harusnya tungku itu keluar api, keluar air. Air sudah di mana-mana. Luar biasa, begitu cepat air keluar, begitu cepat dari langit, tidak berhenti, air yang deras, dari bawah juga air yang deras. Maka Nabi Nuh alaihissalam kemudian naik di atas kapalnya bersama orang-orang yang beriman. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, Nabi Nuh berkata, wa qala ya bismillahi majreha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Ya. Kata Nabi Nuh, bismillah majreha wa mursaha. Berjalanannya kapal dan ujungnya juga kapal, ya. Jadi Nabi Nuh berdoa agar kapal bisa berlabuh dengan baik dan bisa mendarat dengan baik. Ya, Nabi Nuh berdoa demikian, ya. Apa namanya? Fa idza stawaita anta wa ma'aka 'alal fulki faqul hamdulillah alladzi najjana minal qaumidz zalimin wa qur rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Nabi Nuh berdoa, ya Allah, sandarkanlah kami pada tempat yang berkah. Jadi Nabi Nuh berdoa berjalannya dan bersandarnya. Ya, karena berjalan ketika bersandar juga susah nanti. Nabi Nuh berdoa semuanya bentukkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, wa hiya tajri bihim fi maujin kal jibal. Subhanallah. Kata Allah Subhanahu wa taala, itu kapal, kata Allah, wa hiya tajri bihim fi maujin kal jibal. Maka kapal tersebut, kata Allah, berlabuh dalam ombak, ini dalam ombak seperti gunung. Jadi kita bisa bayangkan, ya. Ini ombaknya seperti gunung. Kata para ulama, berarti anginnya kenceng banget. Jadi bukan cuma air datar, bukan cuma air keluar gini, tapi bergelombang. Kita lihat sekarang, kalau kita lihat banjir, kita lihat sekarang di Jakarta, di Bekasi, di mana-mana. Tidak ada jadi gelombang, nggak ada jadi ombak. Cuma air keluar mengalir begitu saja. Tapi waktu banjir yang di zaman Nabi Nuh, bukan cuma mengalir datar, jadi gelombang seperti gunung, bukan seperti rumah, seperti gunung. Ratusan meter, mungkin bisa kilometer. Ya, berarti anginnya kenceng, kata para ulama. Dikenceng luar biasa, sampai bergoyang luar biasa. Kata Allah, sampai begitu dahsyatnya ombak tersebut, kata Allah, wahiyya tajri bihim fi maujin. Sampai kapal tersebut seperti mengalir dalam ombak, artinya seakan-akan masuk ombak. Jadi maksudnya ombak itu di atasnya, sampingnya, kirinya, sampai dalam ombak mengalir kapal tersebut. Subhanallah. Kapal apa? Kapal sederhana. Kata Allah, wa hamalnahu ala dzati alwahin wa dusur. Kami angkat Nabi Nuh di atas, ya, kapal yang cuma dibuat dari papan sama paku. Kapal sederhana. Tetapi kapal tersebut berlabuh dengan bismillah, itu masalahnya. Itu yang buat kapal tersebut selamat. Bukan kapal besar, bukan kapal mewah, bukan kapal dengan mesin, kapal sederhana. Wa hamalnahu ala dzati alwahin wa dusur. Tetapi Nabi Nuh berkata, bismillah. Subhanallah. Maka mulailah orang-orang tenggelam. Ya, kata Allah, kata Nabi Nuh, inna rabbi laghafurur rahim. Ya. Bismillahi majreha wa mursaha, inna rabbi laghafurur rahim. Waktu Nabi Nuh berkata bismillah, dia berkata di akhir doanya, inna rabbi laghafurur rahim. Sungguhnya Rabbku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Para ulama membicarakan, kenapa Nabi Nuh berkata, sungguhnya Rabbku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, padahal ini lagi ombak. Harusnya inna rabbi la syadidul azab, la syadidul iqab. Harusnya Nabi Nuh berkata, sungguhnya Tuhanku azabnya pedih. Sungguhnya Tuhanku hukumannya parah. Tetapi di tengah-tengah azab, Nabi Nuh berkata, inna rabbi laghafurur rahim. Sungguhnya Rabbku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Apa maksudnya? Sebenarnya ahli tafsir mengatakan Nabi Nuh ingin menyampaikan kepada umatnya, jangan kalian sombong, jangan kalian ujub, kalian selamat ini karena Allah menerima taubat kalian. Ya, Allah sayang kepada kalian. Kalian tidak punya apa-apa untuk menyelamatkan diri kalian. Tapi Allah sayang, Allah menerima taubat kalian yang kita semua tidak luput dari dosa. Dan setiap saat manusia bisa terpaparkan pada dosa yang bisa dia lakukan. Kita begitu, kita tahu kita bisa dosa mulut, bisa dosa lisan, dosa telinga, dosa penglihatan.
Maka jangan ujub dengan kalau Allah menyelamatkan kita bukan karena kita ujub, karena saya begini, karena saya begini. Enggak, kalau kita selamat ya kita ini siapa, Allah mau binasakan gampang. Ya. Jangan ujub dengan amal kita, jangan ujub dengan iman kita. Enggak, kita bilang ya alhamdulillah Allah sayang sama kita. Ini pendapat pertama yang disampaikan oleh ahli tafsir. Artinya wallah alam bisa jadi juga ya. Nabi Nuh ingin menjelaskan bahwasanya Rabbku sangat pengampun lagi penyayang, namun kaumku benar-benar bejat. Seharusnya mereka mudah untuk selamat, tinggal beriman. Apalagi kurang waktu 950 tahun untuk didakwahi. Tinggal mereka beriman selesai. 950 tahun sudah lebih daripada cukup untuk menegakkan hujah. Tapi mereka tidak mau beriman. Makanya Nabi Nuh mengatakan, Inna Rabbi laghafurur rahim. Taib, kata Nabi Nuh, kata Allah, wahya tajri bihim fi maujin kal jibal. Maka kapal tersebut berlabuh dalam ombak. Ya. Wahya tajri bihim fi maujin kal jibal wa nada nuhin ibnahu wa kana fi ma'zili ya bunayya arkam ma'ana. Subhanallah, di tengah-tengah kaum muslimin di atas kapal tersebut tiba-tiba Allah mentakdirkan ada anaknya Nabi Nuh di depan mata Nabi Nuh. Dialah Yam atau Kan'an. Baik. Kita break dulu azan. Setelah azan kita lanjutkan insyaallah taala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mentakdirkan qadarullah tatkala Nabi Nuh alaihissalam naik di atas kapal tersebut, tiba-tiba Nabi Nuh anaknya di depan dia. Jadi sangat dekat sehingga bisa berbicara di antara mereka, ya. Wa nada nuhin ibnahu. Maka Nabi Nuh kesempatan ratusan tahun dakwahi anaknya, buah hatinya yang bernama Yam atau Kan'an ini. Nabi Nuh alaihissalam berkata, "Ya bunayya arkam ma'ana." Wahai putraku, naiklah bersama kami. Wala takum ma'al kafirin wa kana fi ma'zilin. Ya bunayya arkam ma'ana. Dia lagi sendirian. Orang kafir sana mungkin pada tenggelam. Kata Nabi Nuh, ini berarti masih belum parah, masih awal-awal air. Masih bisa naik, ya. Irkam ma'ana, naik. Wala takum ma'al kafirin, jangan kau bersama orang-orang kafir. Kata para ulama, Nabi Nuh alaihissalam dengan penuh kelembutan manggil anaknya. Dia pertama dia panggil, dia mengatakan ya bunayya, dan itu panggilan bukan ya ibni. Orang Arab kalau bilang ya bunayya itu lebih sayang lagi. Tasghir dari ibni. Ya bunayya itu anakku, wahai anakku. Ya. Dia tidak mengatakan wahai si kafir, wahai durhaka, tobat sana naik yuk, enggak. Nabi Nuh kesempatan terakhir tetap dia mengedepankan kelembutan kepada anaknya. Ya bunayya arkam ma'ana, naiklah kepada kami. Nabi Nuh berkata, wala takum ma'al kafirin, jangan kau bersama orang kafir, seakan-akan anaknya bukan sama mereka, sudah naiklah. Bahkan kata para ulama, Nabi Nuh tidak mengatakan berimanlah kau sebelum tenggelam, tidak, karena dia tahu anaknya itu tidak mau beriman dari dulu ratusan tahun dia enggak mau beriman. Maka dia bilang yang penting naik dulu, nanti kita diskusi, naik dulu. Dengan penuh kesedihan Nabi Nuh terus dia diskusi terus, wahai anakku naik, ayo naik. Tapi apa kata anaknya? Dia mau. Dia mengatakan, qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma. Wahai Nuh, aku akan berenang menuju ke gunung yang akan melindungi aku. Inilah banjir, enggak ada masalah. Kita akan naik ke atas gunung. Ngeyel. Sudah mau mati ngeyel. Demikian orang kalau sudah ya dicabut keimanannya, ditutup hidayahnya, apapun kondisinya peringatan datang dia tidak akan peduli. Kata dia, sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma. Aku akan naik atas gunung dan aku akan selamat. Qala la 'asimal yawma min amrillah illa man rahim. Kata Nabi Nuh, tidak ada yang bisa selamat kecuali yang Allah rahmati. Nabi Nuh sedang diskusi agar anaknya berfikir, enggak bisa anakku, kau tidak akan selamat. Tiba-tiba wahala bainahumal mauj, tiba-tiba ada ombak menghalangi mereka berdua. Wa kana minal mugraqin. Akhirnya tenggelam. Subhanallah. Tenggelam di hadapan matanya. Kesempatan terakhir anaknya tidak beriman. Akhirnya terus semua sudah tewas, sebuah binasa, seluruh orang kafir binasa semuanya. Ya. Maka Allah mengatakan wakila ya ardu bala'i ma'aki wa ya samau aqli'i wa ghidhal ma' wa qudiyal amr wastawat 'alal judi. Maka Allah mengatakan wahai langit, wahai bumi, telanlah airmu, air surut. Wa ya samau aqli'i, wahai langit, berhentilah dari hujanmu, berhenti. Keputusan telah ditetapkan, kemudian kapal Nabi Nuh kemudian bersandar di sebuah gunung namanya Al-Judi. Wastawat alal Judi. Gunung Al-Judi ini di mana? Enggak ada yang tahu.
Nggak ada yang tahu. Ada yang mengatakan di Turki, ada yang mengatakan di mana, Azerbaijan atau mana, atau di Jazirah Arab, wallahu alam bisawab. Ya. Tidak ada yang tahu. Allah tidak menjelaskan di mana Bukit Al-Judi tersebut. Intinya, akhirnya Nabi Nuh turun bersama ya pengikutnya. Kemudian Nabi Nuh sedih, maka dia berdoa kepada Allah. Dia mengatakan, Inna bni min ahli, wa inna wa'adakal haq, wa anta ahkamul hakimin. Kata Nabi Nuh, ya Rabbku, sungguhnya putraku, ya, adalah dari keluargaku, dan engkau telah berjanji bahwasanya engkau akan menyelamatkan keluargaku. Apa yang bagaimana anakku? Seakan Nabi Nuh berkata dia sudah tidak selamat di akhirat. Kasih sayang seorang ayah kepada anak. Dia berdoa, sementara sudah anak sudah tewas, mau diapain? Nabi Nuh tidak mengatakan hidupkan dia kembali, tapi ya sudahlah, itu anakku mau diapain? Ya. Kau sudah berjanji untuk menyelamatkannya, maka Allah mengingatkan. Allah mengatakan, ya, wa ahlaka illa man sabaka alaihil qawlu minhum, illa alladhina zalamu. Ya, kata Allah, semua kamu selamatkan keluargamu kecuali yang telah ditetapkan mereka tidak selamat. Di antaranya anaknya yang kafir. Wala tukhatibni fil ladzina zalamu. Kata Allah, jangan kau berbicara kepadaku tentang orang-orang yang zalim. Anakmu termasuk orang yang zalim. Maka Allah menjawab Nabi Nuh, Allah mengatakan, innahu laisa min ahlik. Wahai Nuh, anakmu itu Yam atau Kan'an itu bukanlah dari keluargamu. Innahu amalun ghairu saleh. Dia telah melakukan perbuatan yang salah, kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala tas'alni ma laisa laka bihi ilm. Jangan kau minta kepadaku yang kau tidak punya ilmu. Ini a'udzuka an takuna minal jahilin. Jangan aku menasihati engkau ya Nuh, jangan kau menjadi orang-orang yang tidak benar. Maka Nabi Nuh pun minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya Nabi Nuh alaihissalam ya setelah itu beliau berdoa juga, Rabbi ghfirli wa li walidayya wa liman dakhala baitiya mu'mina walil mu'mina wal mu'minat wala tazididz zalimina illa tabara. Nabi Nuh berdoa juga kepada kaum mukminin, ya Rabbku ampunilah aku, ya. Ampunilah kedua orang tuaku. Firli wali walidayya. Berarti menunjukkan kedua orang tua Nabi Nuh mukmin. Istrinya kafir, putranya satu kafir, tapi orang tuanya mukmin. Makanya Nabi Nuh berkata, Rabbi ghfirli wali walidayya. Ampunilah kedua orang tuaku. Waliman dakhala baitiya mu'minan, juga orang yang masuk ke rumahku dalam kondisi beriman, untuk mengecualikan istrinya yang kafir dan juga mengecualikan anaknya yang kafir, Kan'an atau Yam. Ya. Wal mu'mina wal mu'minat, dan aku doakan kepada kaum mukminat. Nabi Nuh mendoakan seluruh kaum mukminat. Inilah kisah dari Nabi Nuh alaihissalam. Ketika Allah menyampaikan kisah Nabi Nuh kepada Nabi SAW, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, apa namanya? Inilah ilmu gaib, ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadza fasbir innal aqibata lil muttaqin. Kata Allah, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inilah ilmu gaib yang aku kabarkan kepadamu. Kau tidak tahu tentang kisah ini dan kaummu juga tidak tahu kisah sedetail ini. Fasbir, bersabarlah. Sungguhnya kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bersabar. Jadi inilah akhir dari kisah Nabi Nuh alaihissalam yang menunjukkan bagaimana sabarnya Nabi Nuh alaihissalam. Di akhir pembahasan, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menyampaikan, dan ini kebiasaan saya tatkala menyampaikan kisah-kisah para nabi, saya ingin menyampaikan kisah nabi dari versi Injil atau versi Perjanjian Lama, agar kita bandingkan bagaimana Nuh versi Islam dengan Nuh versi Perjanjian Lama, ya. Baik, saya akan bacakan. Kalau Nuh dalam versi Perjanjian Lama, sama sekali tidak disebutkan bagaimana dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam. Tidak ada dakwah Nabi Nuh alaihissalam, tidak ada. Dan tidak disebutkan anaknya yang kafir, tidak ada. Tidak disebutkan juga istrinya yang kafir, tidak ada. Cuma Nuh, ya, orang baik Allah selamatkan. Jadi Islam tidak, dalam Islam di Al-Quran sebutkan bagaimana dakwahnya Nabi Nuh, dan itu bisa kita jadikan contoh. Adapun versi Injil tidak demikian. Saya bacakan ya. Berikut kisah Nuh alaihissalam versi Perjanjian Lama. Perjanjian Lama maksudnya Taurat, ya. Taurat, Perjanjian Baru maksudnya Injil, digabung namanya Alkitab atau Alkitab, ya. Bible itu terdiri di atas Perjanjian Lama, yang itu Taurat, kemudian Perjanjian Baru Injil digabungkan. Ini dalam Perjanjian Lama, ya. Saya bacakan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan. Jadi kata mereka, Tuhan melihat banyak kerusakan, manusia bikin kerusakan, Tuhan menyesal. Subhanallah. Memang Tuhan menyesal. Kalau Tuhan menyesal, enggak tahu apa yang dia kerjakan. Orang menyesal itu orang bahlul. Waduh, saya enggak tahu, makanya menyesal.
Berarti dia tidak rencanakan. Islam enggak, Islam adalah takdir. Sebelum Allah jalankan, Allah tulis semuanya di Lauhil Mahfuz. Gimana mau menyesal? Orang menyesal itu berarti salah perkiraan atau enggak ngerti. Ya, gimana Tuhan menyesal? Kata mereka, ya, menyesallah Tuhan. Saya cek juga di terjemahan terbaru masih tidak berubah menyesal. Menyesal. Bahwa ia telah menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi. Baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara. Allah ingin binasakan mereka semua. Sebab aku menyesal. Ulangi lagi. Sebab aku menyesal. Bahwa aku telah menjadikan mereka. Jadi Allah menyesal ciptakan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Bagaimana kisahnya? Kata selanjutnya, ayat selanjutnya, ini dalam Kejadian 6, bisa dibuka bagi Anda yang bawa Injil, bawa Bible, bisa buka Kejadian 6 ayat 5 sampai 8. Inilah riwayat Nuh. Perhatikan, tidak ada diceritakan tentang dakwanya sama sekali. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak tercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Saya enggak ngerti maksudnya apa Nuh bergaul dengan Allah. Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sam, Ham, dan Yafet. 3. Kalau kita kan ada yang keempat. Namanya tadi Yam atau Kan'an. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar. Allah lihat bumi sudah rusak. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk. Sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan musnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Selanjutnya, ya, ini tadi Kejadian ayat 9 sampai 6, 9 sampai 14. Selanjutnya pada kitab Kejadian 9, 18 sampai 29 disebutkan anak-anak Nuh yang keluar dari bahtera. Jadi akhirnya bahtera itu berjalan. Disebutkan kisahnya berjalan begini-begini, kejadian hari-hari. Kita ambil kesimpulannya di belakang. Anak-anak Nuh yang keluar dari bahtera ialah Sam, Ham, dan Yafet yang selamat. Ham adalah bapaknya Kan'an. Perhatikan sini penting. Ham bapaknya Kan'an. Kenapa saya ingin sampaikan ini poin ini? Karena orang-orang Yahudi benci sama Kan'aniyun. Kenapa? Karena waktu mereka datang ke Palestina sudah ada Kan'aniyun. Jadi penduduk asli sebelum mereka datang di Palestina Kan'aniyun. Ya, jadi mereka sering bersitegang dengan Kan'aniyun. Ya, jadi mereka mengatakan Ham adalah bapaknya Kan'an. Ada maksud mereka mengatakan demikian untuk menghina Kan'an. Kita bacakan selanjutnya. Yang 3, inilah anak-anak Nuh dan dari mereka inilah tersebar penduduk seluruh bumi. Nuh menjadi petani. Perhatikan. Nuh menjadi petani. Dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Jadi pencipta kebun anggur adalah Nuh. Setelah itu dia minum anggur. Mabuklah ia. minum anggur, mabuk. Mabuklah ia dan ia telanjang. Gara-gara Nabi Nuh mabuk, dia telanjang. Dalam kemahnya. Maka Ham, bapak Kan'an itu melihat aurat ayahnya. Ham, anaknya Nuh, si bapaknya si Kan'an, subhanallah. Karena mereka jengkel sama Kan'an, mereka itu Ham. Jadi mereka ingin menjelaskan Kan'an ini adalah keturunan yang rusak karena bapaknya pernah lihat auratnya Nabi Nuh. Saya bacakan. Maka Ham, bapaknya Kan'an itu melihat aurat ayahnya. Lalu diceritakanlah kepada kedua saudaranya di luar. Setelah itu Sem dan Yafet mengambil sehelai kain dan membentangkannya pada bahu mereka berdua. Lalu mereka berjalan mundur. Mereka menutupi aurat ayahnya sambil berpaling muka. Tidak ingin lihat auratnya Nabi Nuh. Sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. Setelah Nuh sadar dari mabuknya dan mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya kepadanya, berkatalah dia, terkutuklah Kan'an. Jadi Nabi Nuh jengkel, ternyata anak bungsunya si Ham sudah melihat auratnya. Maka dia berkata, terkutuklah Kan'an. Hendaknya ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Jadi menghina. Hendaknya Kan'an menjadi hamba-hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Lalu katanya lagi, terpujilah Allah Sem, yaitu Tuhannya Sam, tetapi hendaklah Kan'an menjadi hamba baginya. Allah meluaskan kiranya tempat kediaman Yafet dan hendaknya ia tinggal dalam kemah-kemah Sam, tetapi hendaknya Kan'an menjadi hamba baginya. Jadi Ham menjadi hamba, jadi Kan'an menjadi hamba bagi Sam, Kan'an menjadi hamba bagi Yafet. Nuh masih hidup 350 tahun sesudah air bah. Jadi Nuh mencapai umur 950 tahun lalu ia mati. Perhatikan ini kisah Nuh dalam perjanjian lama. Perhatikan, Nabi Nuh tidak disebutkan
abdan syakuran. Seperti Islam Masya Allah, abdan syakuran. Tidak disebutkan perjuangan dakwah Nabi Nuh, tidak disebutkan ujian Nabi Nuh, bagaimana menghadapi anaknya, bagaimana menghadapi istrinya, ya. Makanya Allah mengatakan, "Ma kunta ta'lamu anta wala qaumuka min qabli hadza." Wahai Muhammad, kau tidak tahu kisah ini, kaummu juga tidak tahu. Ini Allah kabarkan kisah Nabi Nuh secara detail, tidak ada dalam Injil, tidak ada dalam Taurat. Ya, Taurat sudah berubah, sudah dirusak, tidak ada. Ya. Kemudian di antara kisah Nuh, di sini Nuh mabuk, subhanallah. Apakah ada nabi seperti ini? Dalam Islam enggak ada nabi mabuk seperti ini. Ini Nuh bikin bir, mabuk sampai teler, akhirnya buka baju telanjang. Kemudian anaknya lihat disalah-salahin. Anaknya Ham sebenarnya kasusnya, Nuh kan telanjang. Ham mungkin buka, enggak sengaja lihat bapaknya telanjang. Maka dia lapor kepada kakak-kakaknya. Kan baik berarti supaya jangan sampai bapaknya telanjang kemudian keluar dari kemah, kan kelihatan banyak orang. Maka dia lapor kepada kakak-kakaknya, maka kakaknya akhirnya jalan mundur untuk menutup aurat bapaknya tanpa melihat aurat bapaknya. Yang menakjubkan ketika Nuh sadar, Nuh kok marahnya sama Kan'an. Terkutuklah Kan'an. Kan'an yang bikin bukan Kan'an, bapaknya si Ham. Kenapa yang dilaknat anaknya Kan'an? Ini aneh. Ini jelas karangan ini. Kenapa dia tidak laknat anaknya Ham yang lihat auratnya, kan bapaknya si Ham, anak bungsunya. Kenapa cucunya Kan'an yang dilaknat? Ada masalah apa? Ya. Tidak, apakah dia menanggung dosa bapaknya? Ternyata selidik punya selidik, ternyata orang-orang Yahudi ini, Bani Israel sangat benci sama suku Kan'aniyin. Sehingga mereka bikin cerita seperti ini agar mereka benci kepada Kan'aniyin, punya dalil untuk membenci Kan'aniyin. Memang ini keturunan terkutuk, begini-begini dan seterusnya. Inilah para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhir daripada kisah Nabi Nuh alaihissalam. Insyaallah besok kita lanjutkan dengan kisah Nabi Hud alaihissalam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah